Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudah lama Mimin tidak absen daerah Penatua. Silakan tulis nama daerah Penatua di komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 471 Pria Terjaga, subscribe Penatua. Setelah kembali ke keluarga Huairu, Huairu Muyu telah mengatur agar Suyun pergi ke tempat latihan biasa keluarga Huairu. Bidang pelatihan ini tidak seperti ruang batu di pavilion bordirnya. Itu hanya digunakan untuk kultivasi dan bukan untuk menyerap koin yang dalam. Suyun telah menyerap terlalu banyak koin yang dalam. Jika dia terus menyerap lebih banyak, itu hanya akan membebani tubuhnya. Tidak banyak dekorasi di lapangan latihan ini. Hanya ada formasi demi formasi. Lapangan pelatihan sangat besar, tetapi benar-benar kosong. Dikatakan bahwa hanya orang-orang dari keluarga Huairu yang bisa memasuki tempat ini. Di bawah pengaturan Huairu Muyu, Suyun duduk di tengah formasi ungu, memejamkan mata, dan menyesuaikan energi yang dalam di tubuhnya. Formasi ungu diputar dengan lembut, dan aura misterius dilepaskan. Aura ini seperti peri, terus berputar di sekitar Suyun. Itu melelehkan kultivasi yang sulit dicerna seperti es batu, lalu memasuki tubuh Suyun dan berubah menjadi kultivasinya sendiri. Efek formasi ungu sangat bagus. Siapa yang tahu berapa banyak bahan berharga yang dibutuhkan untuk meletakkan formasi seperti itu? Suyun perlahan menyerapnya, menikmati perasaan memegang segala sesuatu di tangannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kultivasi di tubuhnya sepenuhnya dijelaskan, dan kultivasinya tampaknya telah maju selangkah. Suyun saat ini benar-benar berbeda dari Suyun yang bertarung dengan Daoshi. Mungkin perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, tetapi kondisi mental Suyun mengalami perubahan yang luar biasa. Yang pertama adalah permukaan, yang terakhir adalah bagian dalam. Retakan. Sama seperti Suyun masih menikmati manfaat dari kultivasinya yang secara bertahap dikonsolidasikan dalam formasi, pintu ke area kultivasi tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suyun sedikit terkejut. Dia membuka matanya dan melihat ke arah pintu, dan melihat seorang pria berjalan masuk. Orang ini mengenakan jubah putih dan kuning dengan rambut hitam dan sangat tampan. Itu adalah Ye Moxian. Dia mencubit kipas lipat. Ada jejak pemikiran di wajahnya. Dia tercengang ketika dia melihat orang di dalam. Sesaat kemudian dia mengangkat sudut mulutnya untuk membentuk senyum aneh. Aku pikir itu adalah salah satu adik aku yang berkultivasi di sini. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan menjadi orang yang dipelihara. Petik 2. Pria yang dipelihara. Suyun mengerutkan kening. Aku mendengar semua tentang itu. Ye Moxian membuka kipasnya dan tersenyum. Kakakku tidak hanya memberimu tempat kultivasinya, tetapi dia juga memberimu 20 juta koin yang dalam. Tes, bagaimana orang normal bisa menikmati bantuan yang begitu besar? Tidakkah kamu tahu, ruang pelatihan batu saudara perempuanku memiliki batas waktu untuk gunakan. Itu hanya 50 tahun, dan setelah habis, tidak ada kemungkinan untuk digunakan lagi. Dia bahkan tidak memiliki cukup untuk dirinya sendiri, namun dia meminjamkannya kepada kamu. Bukankah kamu seorang pria simpanan? Ketika Suyun mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak tahu bahwa ruangan batu itu seperti ini. Tapi apa maksud Ye Moxian dengan ini? Mungkinkah Muyu menyukainya? Itu seharusnya tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa seorang wanita yang sombong dan menyendiri seperti itu jatuh cinta dengan orang lain dengan begitu mudah? Mungkin dia telah menyelamatkannya berkali-kali, dan dia hanya mencoba membayar hutang budi. Suyun berpikir sejenak dan menghela nafas. Kemudian dia menatap Ye Moxian dan membalas, bahkan jika aku adalah orang yang ditahan, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Apakah kamu menginginkannya juga? Kalau begitu aku minta maaf, tetapi kebanyakan orang benar-benar tidak bisa menjadi pria yang dijaga. Ye Moxian mendengar dan langsung marah, kamu. Suyun meliriknya dan mengabaikannya, terus berkultivasi dengan mata tertutup. Ye Moxian tahu bahwa Suyun sengaja membuatnya marah, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak tahu dari mana kultivator tercela itu berasal, tetapi jangan berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu terhubung bersama saudaraku. Ini adalah rumah Huairu, bukan rumahmu. Jika kamu tidak berperilaku baik, aku bisa menendangmu keluar kapan saja. Aku tidak mengikuti aturan, bukan kamu yang mengatakannya. Suyun membuka matanya dan berkata dengan tenang. Huff, Ye Moxian mencibir, begitukah? Kemudian kita akan lihat. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Sepertinya Suyun ada di sini, jadi dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun, tepat ketika Ye Moxian hendak pergi, pintu terbuka lagi dan sosok cantik berjalan dengan langkah lotus. Keduanya saling memandang dan melihat bahwa orang yang datang adalah Huairu Muyu. Ketika Ye Moxian melihat orang ini, wajahnya yang mencibir segera menjadi hangat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan tersenyum hangat, kakakku, kamu di sini, apakah kamu di sini untuk berkultivasi? Oh, kakak, kamu di sini juga. Huairu Muyu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Haha, kamu harus mengelola perusahaan. Selain berkultivasi, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya berharap suatu hari kultivasi aku akan menjadi hebat dan aku akan dapat memberikan beberapa kontribusi kepada keluarga Huairu. Ye Moxian berkata dengan senyum pahit.
Jika kakak benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka itu tidak bisa lebih baik. Kata Huai Rumuyu. Meskipun itu hanya kalimat yang sangat biasa, ketika Su Yun mendengarnya, dia merasa itu aneh. Ye Moxian memiliki senyum aneh di wajahnya dan berkata, "Oke, saudariku, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi aku tidak akan berbicara denganmu untuk waktu yang lama. Aku akan pergi dulu. Kakak, hati-hati." Ye Moxian mengangguk dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi aneh. Huai Rumuyu diam-diam memperhatikannya pergi. Ketika dia berjalan keluar pintu, dia menoleh dan menatap Su Yun dengan tenang. "Kapan dia datang?" "Sebelum kamu datang." "Apakah dia mempersulitmu?" "Kurasa tidak, kan? Tapi aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi mengapa dia terus melawanku?" "Mungkin kesalahpahaman sebelumnya menyebabkan dia merasa jijik padamu." "Aku kira tidak demikian. Kurasa dia mengira aku mendekatimu karena aku menginginkan hati suci." Su Yun tertawa, selalu ada semacam kewaspadaan di matanya. "Orang ini tidak tahu bagaimana cara bersembunyi, sekilas aku bisa mengetahuinya." Huai Rumuyu terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, "Beberapa hari ini, aku telah menyelesaikan pencaplokan keluarga Liu Ye." Ketika Su Yun mendengar itu, dia tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berpikir bahwa kamu akan begitu cepat." "Dengan alasan yang bagus, kita bisa secara terbuka menekan mereka." Meskipun keluarga Liu Ye telah berkembang pesat, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kerajaan bisnis besar Huairu. Sebagian besar orang dari keluarga Liu Ye telah melarikan diri, dan Liu Ye Wen bunuh diri. Orang-orang keluarga Huairu saat ini berada di kota Beizhou. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dia merasa bahwa wanita ini sangat menakutkan. Huai Rumuyu tidak tahu apa dia dan Liu Ye Wen, mereka buru-buru membuat rencana ini, menyebabkan jatuhnya keluarga Liu Ye. Jika dikatakan bahwa Liu Ye Wen tidak memiliki pertahanan sama sekali, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Huai Rumuyu berhati-hati. Tapi satu hal yang membuatku khawatir. Pada saat itu, Huai Rumuyu berbicara sekali lagi. Su Yun tertegun, dan menatapnya, "Apa yang kamu khawatirkan?" "Ayah tiba-tiba mengatur kepala pelayanmu untuk mengurus sekelompok orang yang akan ditempatkan di Beizhou setelah kami merebut kota." Sedikit kekhawatiran muncul di alis indah Huai Rumuyu. "Pelayanmu?" "Dia adalah kepala pelayan keluarga Huairu kami, dan keluarganya telah membantu keluarga Huairu kami dengan sepenuh hati dan hati-hati. Ayah, aku melihat kepala pelayanmu sebagai saudara laki-laki, dia memiliki posisi yang cukup di keluarga Huairu, hampir sama dengan aku. Namun, secara normal, aku harus bertanggung jawab atas rencana penting untuk membawa keluarga Huairu ke Beiyang. Mungkin ayahmu tidak ingin kamu terlalu lelah." Su Yun tertawa. Huai Rumuyu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. "Mungkin begitu, Su Yun. Aku berencana untuk pergi ke kota Beizhou dalam 3 hari untuk memeriksa situasi di sana. Meskipun ayah telah mempercayakan urusan besar dan kecil kota kepada butlermu, aku perlu memeriksa pasar di sana dan menganalisis pasar di dalam wilayah Beiyang. Su Yun, apakah kamu bersedia pergi denganku? Bukankah kamu mengatakan kamu akan memasuki Beiyang? Sangat tepat bagi kita untuk pergi bersama." Petik 2. Ketika Su Yun mendengar itu, dia mengangguk, "Oke, sudah waktunya bagiku untuk pergi ke Beiyang. Baiklah, kita akan berangkat dalam 3 hari. Buat beberapa persiapan." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Huai Rumuyu pergi. Lapangan latihan kembali ke keadaan tenang seperti biasanya. Melihat bagian belakang sosok Huai Rumuyu yang pergi, sedikit rasa terima kasih muncul di hati Su Yun. Di dunia bela diri tertinggi, jika dia tidak mendapat bantuan dari Huai Rumuyu, dia pasti sudah mati sejak lama. Di keluarga Namong, dia telah membantu berkali-kali, jika tidak, Namong King tidak mungkin melindunginya. Meskipun Huai Rumuyu telah mengatakan bahwa dialah yang telah diselamatkan, dan bahwa dia melakukannya hanya demi membayar hutang budinya, apa yang telah dia lakukan sudah lebih dari cukup. "Selir barumu melindungimu." Saat Su Yun memikirkan ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Su Yun tercengang. Dia menoleh dan melihat Ling Qingyu berdiri di sampingnya. "Qingyu, kenapa kamu keluar?" Su Yun tertawa. "Karena pelatihan aku telah berakhir, aku berencana untuk melihat situasi kamu. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan sangat bahagia. Dengan kecantikan luar biasa yang menemani kamu, kamu pasti sangat bahagia, bukan?" Petik 2. Ling Qingyu mendengus. Dia adalah orang yang menemani Su Yun di sepanjang jalan. Dia sangat jelas tentang berapa banyak wanita yang ditemui Su Yun. Jadi, ketika dia melihat Su Yun berbicara dengan Huai Rumuyu, dia secara alami tanpa sadar berpikir ke arah itu. Su Yun merasa tidak berdaya dan canggung. Dia menjelaskan hubungannya dengan Huai Rumuyu kepada Ling Qingyu, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Tidak ada cara lain, Su Yun hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Qingyu, bagaimana perkembangan kultivasimu baru-baru ini?" "Tidak buruk." Ling Qingyu menjawab dengan santai, "Kekuatanmu telah meningkat banyak akhir-akhir ini. Dengan kultivasi yang cukup, kamu dapat mengambil pedang. Jika kamu memiliki pedang ini, itu akan membantu perjalananmu ke Beiyang. Bagaimana, apakah kamu menginginkannya?" "Ambil pedang." Su Yun tercengang. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat pesat baru-baru ini, dia belum berlatih seni pedang tanpa batas. Namun, jika dia memiliki lebih banyak pedang untuk membantunya, itu akan sangat membantu untuk perjalanannya ke Beiyang.
Bab 472 Api Kesengsaraan Pedang Ilahi, Subscribe Penatua. Dalam dunia Sword Seed, Suyun dan Ling Qingyu terbang dengan cepat di langit yang tak berujung. Di pinggir jalan, mereka bisa melihat banyak istana pedang yang besar. Area di sekitar setiap istana pedang dipenuhi dengan pedang bawahan. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Meskipun ada banyak pedang suci di sekitarnya, Suyun tidak terburu-buru untuk menaklukkannya. Dia hanya memiliki kultivasi terbatas untuk seni pedang tanpa batas, tidak bisa mengendalikan sejumlah besar pedang sekarang, dia hanya bisa mengambil apa yang berguna baginya. Level yang lebih tinggi dari Limitless Sword Arts tidak membutuhkan bantuan pedang di sarung pedang untuk membunuh musuh. Ketika kamu mencapai level 2 pedang tingkat menengah, kamu dapat mengekstrak roh semua makhluk hidup di dunia dan menggunakannya sebagai pedang. Adapun pedang tingkat atas, tidak perlu pedang asli. Oleh karena itu, pedang di sarung pedang hanya disiapkan oleh leluhur pedang untuk kamu latih di 4 pedang terbawah. Kata Ling Qingyu. Apa? Suyun tercengang dan berkata, tapi ada 108.000 pedang di sarung pedang ini, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak pedang untuk berlatih 4 pedang tingkat bawah? Ini. Ling Qingyu ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Tapi sekali lagi, selama tahun-tahun itu, leluhur pedang berkeliling mengumpulkan semua jenis pedang terkenal, dari benua bela diri langit, alam iblis, alam jahat, alam iblis ke alam hantu. Aku khawatir ada juga beberapa jejaknya di dunia bela diri tertinggi juga. Apa tujuan mengumpulkan pedang ini? Apakah itu hanya untuk orang yang telah memperoleh sarung pedang? Ketika Suyun mendengar ini, dia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengan leluhur pedang, maka semuanya akan diketahui. Kita belum tahu apakah leluhur pedang sudah mati atau masih hidup, jadi kenapa kita masih membicarakan dia? Bukankah ini terlalu aneh? Kata Ling Qingyu. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, Penatua Pedang membangun kembali Sekte Pedang Tanpa Batas. Jika leluhur pedang masih hidup, mungkin dia akan kembali ke sekte untuk melihatnya. Namun, setelah bertahun-tahun, leluhur pedang tidak memiliki berita lagi, mungkin dia benar-benar tidak ada lagi. Di sini. Pada saat ini, Ling Qingyu memanggil dengan lembut. Suyun tercengang, dan melihat matahari kecil muncul di kejauhan. Gelombang panas bergegas ke arahnya. Suyun membuka mata ilahi skala surgawinya, melihat ke kejauhan. Di bawah pedang ada gunung besi yang membara. 100 pedang menusuk ke gunung besi, dan seluruh gunung besi dan pedang memancarkan api yang mengamuk seperti matahari kecil. Dan di atas Iron Volcano ditusuk sebuah pedang panjang yang diselimuti api putih salju. Pedang apa itu? Suyun tertegun sejenak sebelum dia bertanya. Api kesengsaraan pedang ilahi. Kata Ling Qingyu. Api kesengsaraan. Suyun menatap pedang ilahi yang tampak seperti teratai putih, matanya menyala-nyala. Kamu tahu aturan dunia ini. Jika kamu ingin menaklukkan pedang, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Aku tidak bisa membantu kamu sedikitpun. Kalau tidak, pedang itu tidak akan menerimamu. Ling Qingyu berhenti dan berkata kepada Suyun, sisanya terserah padamu. Suyun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mencubit seni pedangnya dan melambaikan tangannya. Pedang darah merah mistis abadi dan pedang desolator terbang dari jauh dengan pedang bawahan, mengelilingi Suyun. Suyun menghela nafas dan menatap pedang ilahi api tribulatin di kejauhan. Dia segera melambaikan tangannya dan melemparkan ribuan pedang ke belakangnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia akan membuat persiapan. Dia tidak tahu apa-apa tentang api tribulatin saat ini. Jika dia dengan ceroboh menyerangnya, dia hanya akan menderita kerugian. Menggunakan pedang terbang untuk menyamarkan kekuatannya adalah hal terbaik yang harus dilakukan saat ini. Ribuan pedang terbang ditembakkan secara bersamaan, menutupi langit dan menutupi matahari. Mereka membentuk naga pedang yang mengaum di udara, mengarahkan api tribulatin, seperti panah dari Hawi yang menembak ke arah matahari yang terik. Pedang darah merah mistis abadi dan pedang desolator adalah pedang asal, dan keduanya memiliki tingkat yang sama dengan api tribulatin. Ketika dua pedang asal menyerang, mereka secara alami sangat berbahaya bagi api tribulatin. Sekarang kultivasi Suyun telah meningkat dan dia memiliki 2 pedang prigin di tangannya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengambil tribulatin fire. Huala! Saat 1000 pedang mendekati api kesengsaraan, suara aneh keluar dari gunung logam merah panas yang besar itu. Segera setelah itu, semburan api putih muncul dari seluruh gunung besi. Mereka seperti penutup yang mengelilingi seluruh gunung. Saat pedang ke-1000 menusuk ke arah api itu merentangkan sejumlah besar telapak tangan yang tebal dan panjang, meraih pedang yang menusuk ke arah mereka. Apa? Suyun terkejut. Ribuan tangan yang menyala muncul di sekitar Iron Mountain dan mencengkeram pedang dengan erat, mencegah mereka bergerak lebih jauh. Kekuatan Desolator Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword sangat mencengangkan. Tangan yang menyala-nyala ini tidak dapat menahan mereka. Dengan demikian, kedua pedang itu terlepas dari api dan terus melaju ke depan. Mereka menembus dinding api dengan momentum yang tak tertahankan, menyerang langsung ke pedang ilahi api kesengsaraan di puncak gunung besi. Titik. Tapi saat kedua pedang itu mendekat, pedang ilahi api kesengsaraan akhirnya bergerak. Dengan dentang logam, seberkas cahaya bersalju naik ke udara, dan Tribulation Fire Divine Sword terbang menjauh, tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi.
Sejumlah besar api di gunung besi berfungsi sebagai pusatnya, dan segera, seluruh tubuh pedang ilahi api kesengsaraan dibungkus oleh api putih yang membara, seolah-olah membentuk matahari baru. Dentang, 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 dentang. Ratusan pedang bawahan api kesengsaraan di gunung besi juga terbang keluar pada saat ini. Mereka mengitari gunung besi dengan kecepatan tinggi. Saat mereka berputar lebih cepat dan lebih cepat, suhu gunung besi semakin tinggi. Alis Suyun menegang. Dia tidak berani ragu saat dia mengendalikan pedang desolator dan pedang darah merah mistis abadi untuk menyerang api kesusahan dengan kejam. Namun, api kesusahan tampaknya telah bersiap untuk ini. Ketika kedua pedang itu menyerang, semburan ledakan hebat muncul di sekelilingnya. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bertiup ke segala arah, menghentikan serangan kedua pedang itu. Bahkan Suyun, yang jauh dari api kesusahan, merasakan betapa kuatnya gelombang udara ini. Suara ledakan di sekitar api kesusahan terus berlanjut tanpa henti. Kecepatan kedua pedang itu melambat ketika mereka berada lebih dari 100 meter dari api kesusahan. Sudah sangat sulit untuk maju lebih jauh. Ketika Suyun melihat ini, segera, dia meningkatkan transportasi ki yang dalam kedua pedang saat mereka maju ke depan dengan gemetar. Mereka berjuang untuk bergerak maju tetapi mendekat perlahan. Suyun, ini penghinaan. Tidak bisakah kamu melihat? Ling Qingyu, yang berada di samping, mengerutkan kening dan berkata. Bagaimana aku tidak melihatnya? Suyun memfokuskan matanya dan berkata, api kesengsaraan menggunakan sihirnya untuk menghilangkan dampak dari kedua pedang ini, dan setelah habis, ia akan menyerang lagi. Pedang ini sangat cerdas, ia mengetahui kekuatan dan kelemahannya saat ini, ia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menentukan pemenangnya. Ling Qingyu tercengang dan berkata, kamu melihat keuntungannya. Suyun mengangguk. Ling Qingyu langsung terkejut, bagaimana ini mungkin? Kamu baru saja bersentuhan dengan pedang ini, bagaimana kamu bisa melihat keuntungan dari pedang ini? Suyun tidak menjelaskan, dia juga tidak punya waktu untuk menjelaskan. Sebenarnya, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan pedang ini cukup kuat dari gelombang energi dari Tribulation Fire yang memaksa dua pedang untuk tidak bergerak maju. Itu pasti pedang suci yang mengandalkan serangan eksplosif untuk mengalahkan musuh. Jika itu masalahnya, dengan kata lain, selama dia mampu menahan ledakannya dan memanfaatkan kelemahannya untuk melakukan serangan balik, dia pasti akan bisa mengambil pedang ini. Tapi serangan macam apa yang akan digunakan untuk menentukan pemenang, dan apakah dia akan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik? Hati Suyun menjadi waspada. Dia menatap tanpa berkedip pada matahari terik yang melayang di atas gunung besi. Gelombang udara terus membombardir Desolator Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword satu demi satu. Kedua pedang itu bergetar semakin keras, dan Suyun juga merasakan ki yang dalam di tubuhnya mengalir deras. Tidak peduli berapa banyak energi mendalam yang dia masukkan ke dalam dua pedang, masih sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Tidak. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Jika dia sudah habis, maka semuanya akan sia-sia. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba mengambil keputusan. Dia melompat dan mendorong kecepatannya ke batas, bergegas langsung kedua pedang. Suyun, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali, suhunya terlalu tinggi untukmu. Ling Qingyu dengan cemas berteriak dengan sekuat tenaga. Namun, Suyun seperti kuda pelarian, dan tidak bisa ditarik kembali sama sekali. Pada awalnya, itu hanya gelombang panas yang membakar wajah seseorang. Ketika orang-orang semakin dekat, gelombang panas mulai berubah menjadi pisau yang memotong kulit seseorang, dan pada akhirnya, itu bukan lagi gelombang panas, tetapi nyala api yang mulai melahap tubuh seseorang. Suhu ini hampir menantang surga. Suyun bahkan tidak berani membayangkan. Pada saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 peringkatnya. Perisai udara menyelimutinya, mengisolasi gelombang panas di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia juga menabrak dua pedang. Kedua pedang itu berhenti bergerak. Pada saat ini, Suyun telah mengumpulkan semua ki yang dalam ke dalam peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Ketika Suyun dan kedua pedang bertemu, api kesengsaraan mulai bergerak. Api di permukaannya mulai bergerak cepat, seperti makhluk hidup. Beberapa bagian mulai mengembang, beberapa bagian mulai runtuh, beberapa bagian mulai pecah, dan beberapa bagian mulai menyatu. Pedang putih pucat itu berputar dengan kecepatan tinggi, dan saat itu terjadi, pedang suci secara bertahap naik ke udara. Api mulai berputar di sekitarnya, dan pada akhirnya, tubuh api raksasa muncul. Langit diwarnai merah oleh api ini. Panas terik seakan ingin membakar seluruh dunia. Adegan ini seperti kiamat. Ketika Suyun melihat ini, hatinya menegang, dan dia segera menuangkan semua energi yang dalam di tubuhnya ke dalam peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Perisai udara menjadi lebih tebal. Raksasa api segera mengangkat tangannya dan pedang api raksasa terbentuk di antara kedua tangannya. Panas terik sepertinya menembus perisai udara Imperial Equipment, bertiup ke arah dalam. Serangan besar seperti itu, bahkan Ling Qingyu, yang jauh, merasakan hatinya bergidik. Itu di sini. Suyun meraung dan menatap pedang api besar itu. Dia melihat bila api melambat sesaat dan kemudian dengan cepat berayun ke bawah. Hua! Rasanya seperti seluruh dunia Sword Seed bergetar. Raksasa itu menggenggam pedang yang menyala itu dengan kedua tangannya dan dengan kejam menebas perisainya. Momentum pedang yang bisa menelan gunung dan sungai tidak ada bandingannya. Ujung pedang itu sangat panas, dan kekuatannya tidak terbatas.
Itu dengan kejam menebas perisai udara dengan momentum yang membelah langit. Dong! Dalam sekejap itu, lengan Suyun, yang memegang peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, bergetar hebat. Ki yang dalam di tubuhnya membalikkan arus, dan sulit baginya untuk tenang. Serangan ini adalah serangan terkuat yang pernah dia hadapi sebelumnya. Bahkan jika itu adalah Desolator Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan serangan ini. Bab 473 Formasi Pedang Surga yang Terbakar, Subscribe Penatua. Pedang panjang yang menyala ditebas dan sejumlah besar api keluar dari pedang, benar-benar melahap perisai udara. Api yang ganas membuka mulutnya yang seperti binatang dan melahap Suyun. Suyun mengatupkan giginya dan menatap semua yang ada di depannya. Peralatan kekaisaran tingkat ketujuh yang bisa menahan serangan apapun sebelumnya sedikit gemetar, tiba-tiba menjadi lebih lemah. Adapun pedang asal, kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari pedang bawahan, dan setelah dikendalikan oleh Suyun, kekuatan pedang itu terbatas. Daripada mengatakan bahwa itu adalah pembatasan, lebih baik mengatakan bahwa kekuatan Suyun saat ini tidak dapat menampilkan semua kekuatannya. Pedang kematian adalah contoh yang sangat bagus. Dia juga tidak mampu melawan pedang kematian yang dilepaskan dengan kekuatan penuhnya. Serangan dari kesengsaraan api pedang ilahi ini cukup untuk menunjukkan bahwa ledakan dan kehancurannya jauh melebihi pedang Desolator dan pedang darah merah mistis abadi. Namun, meskipun sulit untuk peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, bagaimanapun juga, itu tetaplah peralatan kekaisaran. Itu adalah benda suci yang melampaui semua harta sihir lainnya di benua bela diri langit. Suyun berspekulasi bahwa peralatan kekaisaran ini bahkan lebih kuat dari harta surgawi. Perisai cahaya terus bergetar dan bergetar, tetapi pada akhirnya, itu masih berhenti. Suyun menuangkan semua energi yang dalam di tubuhnya ke dalam peralatan kekaisaran, dan perisai udara yang awalnya lemah tiba-tiba menebal oleh seluruh lingkaran. Api meluap dengan sejumlah besar energi api yang seperti kawat baja. Mereka melilitkan perisai udara dan kemudian dengan gila-gilaan menariknya terpisah dengan maksud untuk merobeknya. Namun, pertahanan perisai udara terlalu mengejutkan. Sebagai peralatan kekaisaran defensif murni, ia mampu menahan serangan yang melampaui imajinasi pembudidaya biasa. Pada akhirnya, api kesusahan gagal, dan nyala api berangsur-angsur melemah, akhirnya kembali ke tubuh api kesusahan. Pedang di tangan raksasa itu menghilang, dan perlahan mundur. Di bawah kendali api kesusahan, itu mundur selangkah demi selangkah, tampaknya berniat untuk mundur sementara. Sekarang, tatapan ganas melintas di mata Suyun, dan dia tiba-tiba melepas peralatan kekaisarannya. Dia menggenggam Desolator Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dengan erat, dan seperti bintang jatuh, dia bergegas menuju api kesusahan. Mengaum. Seolah-olah Suyun telah memprovokasinya, pedang api kesusahan yang baru saja berhenti mulai berputar dengan gila lagi. Raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan, kedua tangannya membentuk tinju, dengan keras memukul ke arah Suyun, momentumnya sangat ganas. Ini adalah satu-satunya kesempatan Suyun. Meskipun peralatan kekaisaran tingkat ketujuh sangat kuat, itu tidak dapat menahan serangan kedua dari api kesusahan. Dia meraung marah dan mendorong kecepatannya ke batas. Dia menatap api kesengsaraan pedang ilahi di dada raksasa itu. Kemudian, dia menyerang dengan kedua pedangnya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia memasuki dada raksasa itu, dan api fanatik mulai membakar kulitnya. Ki yang dalam di tubuhnya dengan cepat melawan, tetapi Suyun tidak meninggalkan banyak energi yang dalam untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, menggunakan peralatan kekaisarannya untuk memblokir serangan telah menghabiskan lebih dari setengah energinya yang dalam, dan dia tidak memiliki banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Kedua pedang itu seperti naga saat mereka menyerang dari kiri dan kanan. Api berapi-api mulai mekar di ujung pedang. Bahkan jika api kesengsaraan pedang ilahi itu cerdas, sulit untuk membayangkan betapa kejamnya Suyun. Bahkan Ling Qingyu, yang berada jauh, tercengang saat dia menatap Suyun. Apakah dia ingin mati? Ling Qingyu berseru. Energi pedang itu seperti pelangi saat melesat ke depan. Api kesengsaraan pedang ilahi tidak memiliki energi lagi untuk dilawan, tetapi mendengarkannya. Dentang, dentang. Percikan terbang saat riak besar menyebar. Raksasa besar yang tak tertandingi itu seperti pecahan kaca, dengan cepat hancur, menyebar, dan akhirnya menghilang. Api kesengsaraan pedang ilahi ditolak dan Suyun segera melepaskan dua pedang di tangannya saat dia dengan erat memegang gagang pedang api kesengsaraan. Ketika tangannya menyentuh gagangnya, panas yang menyengat langsung menyebar. Pada saat itu, Suyun merasa bahwa dia tidak memegang gagang pedang, tetapi meraih sepotong besi yang terbakar merah. Asap putih keluar dari telapak tangannya. Daging mulai terbakar dan meleleh. Suyun merasa seolah-olah tulangnya telah menyentuh gagangnya. Rasa sakit yang hebat membuatnya ingin melepaskannya. Tapi jika dia melepaskan, semuanya akan sia-sia. Dia mengertakkan gigi dan keringat mengalir keluar, tetapi itu menguap oleh suhu tinggi. Matanya merah dan dipenuhi dengan keras kepala. Api kesusahan mulai bergetar, dan tubuh pedang mulai mengeluarkan api, ingin memaksa Suyun mundur, tetapi dia tidak berhenti. Dia meraih api kesusahan dan dengan gila-gilaan menarik kembali, seperti orang gila yang kehilangan akal. Ribuan pedang terbang segera terbang dan berputar di sekitar api kesengsaraan. Niat pedang yang menakutkan itu seperti gelombang pasang yang menabrak api kesengsaraan. Akhirnya, ini berlanjut selama pembakaran dupa sebelum pedang gelisah perlahan mendingin.
Ling Qingyu tidak tahu harus berkata apa kepada Su Yun, dia adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hidupnya. Secara bertahap, api kesengsaraan yang telah direbut oleh Su Yun tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Setelah mengumpulkan kekuatan, Su Yun dengan gila-gilaan mengguncang tubuh pedang, menyebabkan kekuatan di tubuhnya menjadi kacau. Tekad Su Yun juga perlahan terdeteksi oleh Tribulation Fire, mungkinkah tekad yang melampaui orang biasa ini tidak dapat menaklukkan pedang ini? Setelah waktu yang tidak diketahui, suhu di sekitarnya mulai turun. Secara bertahap, suhu kembali normal. Api kesengsaraan berhenti bergerak, dan Su Yun memegangnya di tangannya dalam keheningan yang mematikan. Api Iron Mountain masih menyala, tetapi suhunya tidak tinggi. Su Yun melakukan yang terbaik untuk mengangkat matanya untuk melihat pedang putih pucat di tangannya. Dia akhirnya mengungkapkan senyum pahit, lalu pingsan. Su Yun. Ling Qingyu, yang berada di sisi lain, dengan cepat terbang dan memeluk Su Yun. Dia melihat sekeliling, lalu membawa Su Yun dan terbang keluar dari sarung pedang. Setelah sekitar 1 jam, Su Yun perlahan membuka matanya. Melihat sekeliling, itu sudah berada dalam bidang pelatihan bela diri keluarga Huairu, dan Ling Qingyu berdiri di sampingnya. Apakah kamu baik-baik saja, Su Yun? Melihat Su Yun telah bangun, Ling Qingyu segera berjongkok dan bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Dia hendak bangun, tetapi tepat ketika dia meletakkan tangannya di tanah, rasa sakit yang menyayat hati datang dari tangannya. Dia menghirup udara dingin dan dengan cepat berbaring. Dia mengangkat tangannya dan melihat bahwa mereka hampir terbakar, hanya menyisakan lapisan tipis selaput lendir yang menutupi tulang. Itu benar-benar mengerikan. Kamu idiot, kamu benar-benar dengan paksa menggunakan tanganmu untuk mengambil api kesengsaraan. Untungnya, tekad kamu telah menaklukkan api kesengsaraan, jika tidak, tangan kamu akan hilang. Ling Qingyu mendengus dan memarahinya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Su Yun tersenyum malu dan berkata, terlebih lagi, bahkan jika aku kehilangan tangan aku, dengan kultivasi aku saat ini, bukankah mudah bagi aku untuk pulih? Ketika Ling Qingyu mendengar itu, dia tertegun sejenak, lalu dia dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata, sebenarnya, Su Yun, barusan, setelah kamu mendapatkan Tribulation Fire, aku melihat dan menguji atributnya. Mungkin itu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Lebih kuat, Su Yun tercengang, apa maksudmu? Itu juga mengandung kekuatan mengerikan lainnya, aku mendeteksi itu ketika aku memeriksa lukamu. Untungnya, kekuatan pada luka kamu tidak kuat dan seharusnya bisa menghilang setelah beberapa waktu. Kemungkinan api kesengsaraan tidak sengaja menggunakan kekuatan semacam ini, dan jika digunakan, mungkin tanganmu tidak akan bisa pulih. Selain memotongnya, tidak ada cara lain. Apa? Ketika Su Yun mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, kekuatan macam apa ini? Energi roh yang tak tersembuhkan. Energi roh yang tidak dapat disembuhkan. Mungkinkah? Ya, ketika kamu mengaktifkan kekuatan api kesengsaraan dan melawan orang lain, begitu kamu meninggalkan luka di tubuhnya, luka ini tidak akan sembuh. Jika kamu memotong tangan dan kaki orang lain, dan tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia tidak akan dapat pulih. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah kamu membunuh makhluk hidup apapun dengan pedang ini, jiwa makhluk ini juga akan dilahap oleh nyala api ilahi pada pedang, dan tidak akan dapat kembali lagi ke ini adalah pedang kematian. Setelah mengatakan ini, Ling Qingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu sebabnya kamu dengan ceroboh pergi untuk mendapatkan api kesengsaraan, itu benar-benar keberuntungan yang besar. Jika ingin menebasmu, aku khawatir tidak ada yang bisa menghidupkanmu kembali. Ketika Su Yun mendengar ini, dia basah kuyup dengan keringat dingin dan ketakutan yang berkepanjangan. Dia tidak pernah menyangka pedang ini begitu menakutkan. Su Yun mengangkat tangannya dan melihat lukanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dari cincinnya dan menelannya satu persatu. Saat pil memasuki perutnya, mulai memberikan efek. Efek obatnya memberi nutrisi pada area yang terluka di tubuhnya, tetapi yang mengejutkan adalah kecepatan penyembuhan luka ini sangat lambat. Dia mendesak energinya yang dalam untuk mengubah kekuatan gaib Monarch menjadi Spirit Life Key untuk membasahi luka-lukanya. Namun, efeknya masih seburuk sebelumnya. Su Yun tiba-tiba merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dia meludahkan seteguk darah dan kemudian mulai batuk dengan keras. Cepat berhenti, Su Yun, kamu sudah pingsan karena kelelahan energi yang dalam, dan sekarang kamu bahkan menggunakan energi yang dalam. Kamu mau mati, Ling Qingyu buru-buru berkata. Su Yun berhenti, tetapi mengerutkan kening saat dia melihat luka di telapak tangannya. Melihat situasinya, Ling Qingyu berkata, kamu tidak perlu khawatir, kekuatan keterikatan di sini sangat lemah. Api kesengsaraan tidak menggunakan kekuatan ini selama pertarungan denganmu, hanya sedikit, aku percaya itu akan sembuh dalam 10 hari atau setengah bulan. Petik 2. 10 hari atau setengah bulan. Semoga bisa lebih cepat. Su Yun menghela nafas dan berjalan keluar dari medan bela diri. Dia meminta pelayan di luar untuk membawa 2 kain putih dan membungkus tangannya. Setelah itu, dia duduk bersila dan mengeluarkan pedang panjang putih mematikan dari sarungnya. Pedang yang bisa menebas roh seseorang. Hanya dengan ini saja, itu sudah menjadi pedang yang sangat kuat. Su Yun menghela nafas dengan emosi. Dia memegang api kesengsaraan dan melihatnya dengan cermat. Bila pedang itu berwarna putih, dan gagangnya berwarna merah tua. Beberapa tendon yang menonjol bisa dilihat, dan di tengah gagangnya ada permata merah menyala.
Mungkin kekuatan pedang ini lebih dari ini. Hanya jika kamu benar-benar akrab dengan pedang ini dan memiliki hubungan yang menyeluruh dengan rohnya, kamu akan dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Ling Qingyu berdiri di depan Su Yun dan berkata dengan serius, alasan aku meminta kamu untuk mengambil pedang ini sebenarnya karena aku ingin mengajari kamu formasi pedang baru. Dengan bantuan pedang ini, kekuatan formasi pedang ini akan berlipat ganda. Ketika Su Yun mendengar ini, dia buru-buru bertanya, formasi pedang macam apa itu? Formasi pedang pembakaran surga. Bab 474 Kuda Iblis, Subscribe Penatua. Membakar surga, hanya dari namanya saja, orang bisa mengatakan bahwa formasi pedang ini cukup mengesankan. Mungkin, itu akan sedikit lebih kuat daripada Seven Ascension dan Cold Hail. Ini juga merupakan formasi pedang tingkat tinggi, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada formasi pembantaian 7 kenaikan. Ada banyak jenis formasi pedang, dan aku hanya bisa membaginya menjadi kelas dasar, kelas menengah, dan kelas tinggi. Faktanya, apakah itu formasi pedang tingkat pertama atau tinggi, celahnya tidak besar. Bahkan formasi pedang utama dapat menampilkan kekuatan formasi pedang tingkat tinggi. Di sisi lain, jika kamu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang formasi pedang, bahkan jika itu adalah formasi pedang tingkat tinggi, itu mungkin tidak akan lebih kuat dari yang utama. Setelah Ling Qingyu selesai berbicara, dia mengeluarkan 9 pedang dari rak senjata di tepi lapangan latihan. Pedang ini dari kelas bintang. Meskipun mereka dianggap sebagai harta karun di benua bela diri langit, mereka tidak bisa lebih biasa di sini. Saat Ling Qingyu mengaktifkan energinya yang dalam, pedang-pedang itu terbakar. Dengan begitu banyak formasi pedang yang dia tahu, dia mungkin telah mengembangkan beberapa atribut energi yang mendalam. Su Yun melihat pedang yang menyala dan berpikir sendiri. Jari ramping Ling Qingyu terjepit ringan, jari manis dan jari telunjuk sedikit melengkung, lalu dengan cepat berubah lagi. Jari-jari lainnya berayun dengan cepat, frekuensinya cepat, tetapi tampaknya sangat kaku. Saat dia melafalkan kata-kata formasi pedang, 9 pedang mulai bergetar ringan, dan yang lebih menakjubkan adalah nyala api pada 9 pedang benar-benar mulai bergerak gelisah pada saat ini. Api di permukaan secara bertahap menyatu pada pedang, dan saat api berkumpul bersama, api di sekitar mereka menjadi jauh lebih tipis, membuat api di tengah sangat mencolok. Mantra ini melintas terus-menerus. 9 pedang terbang ke udara, berputar-putar di sekitar Ling Qingyu. Pedang tajam itu berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan apinya, membuat Ling Qingyu terlihat seindah teratai api. Su Yun tertegun sampai panas yang meningkat membangunkannya. Dia dengan cepat mundur untuk menghindari terbakar oleh panas. Saat 9 pedang berputar lebih cepat dan lebih cepat, ki api bergulir menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah akan membentuk badai yang menyala-nyala. Penghalang medan bela diri segera merasakan pelepasan energi mendalam Ling Qingyu, dan penghalang segera diaktifkan. Lapisan cahaya biru laut naik, dan nyala api berbenturan dengan layar cahaya, terus-menerus membakarnya. Sebagai keluarga bisnis, benda-benda yang digunakan oleh keluarga Huairu semuanya berkualitas tinggi. Namun, setelah terkena badai api, layar cahaya mulai mengeluarkan asap putih dalam jumlah besar dan menjadi lebih tipis. Su Yun sedikit tercengang saat melihat ini. Suhu tempat ini mungkin tidak sedikit lebih rendah dari api dari gunung besi tempat api kesengsaraan berada. Mengusir. Tiba-tiba, dari 9 pedang yang berputar cepat di sekitar Ling Qingyu, seekor phoenix besar muncul. Su Yun melihat dari dekat dan melihat bahwa phoenix itu sebenarnya terbentuk dari pedang yang tajam. Itu terbang keluar dan dengan kejam menabrak layar cahaya. Layar cahaya dengan tingkat anon pecah seperti kertas dan terbang menuju gerbang medan bela diri. Ketika Su Yun melihat ini, wajahnya segera menjadi cemas dan dia dengan cepat berteriak, "Qingyu, cepat berhenti." Namun, sudah terlambat. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar. Debu beterbangan di mana-mana dan seluruh medan bela diri bergetar beberapa kali. Setelah percikan, Su Yun melihat ke belakang dan melihat bahwa gerbang medan perang sudah hancur. Fragmen penghalang yang rusak dan peralatan berserakan di tanah. Adegan itu benar-benar kacau. Ling Qingyu tercengang saat dia buru-buru menghapus formasi pedang pembakaran surga. Adapun Su Yun, dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Tempat ini terlalu kecil, tidak cocok untuk menggunakan formasi pedang pembakaran surga. Aku akan mengajarimu hari lain. Setelah Ling Qingyu selesai berbicara, dia melompat, berubah menjadi cahaya putih dan memasuki sarung pedang. "Qingyu!" Su Yun berteriak lagi, tapi sudah terlambat. Hualala. Pada saat ini, suara langkah kaki melayang dari luar medan bela diri. Su Yun membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tidak lama kemudian, para penjaga, pelayan, dan pelayan keluarga Huairu semua bergegas. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka semua terkejut. Mereka semua memandang Su Yun dengan heran, terkejut, dan tidak senang. "Tuan Su, apa yang terjadi? Apakah kamu berencana untuk meruntuhkan rumah Huairu?" Butlermu berjalan keluar dari kerumunan, melirik ke tanah, dan berkata kepada Su Yun. Ini adalah pria tua dengan janggut abu-abu yang menutupi lehernya. Dia tampak sangat tua, dengan kerutan di seluruh dahinya, kulit seperti pohon mati, dan tahi lalat besar di sudut mulutnya. "Haha, aku tidak bisa mengendalikan diriku saat berkultivasi, tapi berakhir seperti ini. Itu kecelakaan murni." Su Yun dengan cepat tertawa.
Beruntung orang-orang ini tahu bahwa dia adalah tamu yang diundang oleh Huai Romuyu. Kalau tidak, dia setidaknya akan kehilangan lapisan kulit jika dia tidak mati. Sudah hampir 40 tahun sejak lapangan latihan ini dibangun, dan belum pernah seperti ini sebelumnya. Aku tidak berpikir bahwa Tuan Su akan membuat kekacauan seperti ini hari ini, itu harus direnovasi. Butlermu menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak berani menyalahkan Suyun. Dia menoleh ke pelayan di sampingnya dan berkata, lakukan, cepat urus. Bidang pelatihan digunakan setiap hari, jadi jika Master Lama ingin menggunakan bidang pelatihan, maka itu buruk. Cobalah untuk pulih sesegera mungkin. Petik 2. Ya, kepala pelayanmu. Orang-orang mulai membersihkan tempat itu. Lapangan latihan ini memiliki 5 hambatan. Secara umum, mereka sangat sulit untuk ditembus oleh keterampilan mendalam yang normal. Suyun, keterampilan apa yang baru saja kamu kembangkan? Bagaimana kamu bisa membuat kekacauan yang begitu mengerikan? Petik 2. Pada saat itu, seruan datang dari belakang kerumunan. Kerumunan berbalik untuk melihat, Huai Romuyu sedang berjalan mendekat. Ah, ya, Bu. Salam, Bu. Para pelayan dan penjaga semua membungkuk pada Huai Romuyu. Butlermu tidak berani bertindak gegabah dan buru-buru menundukkan kepalanya saat dia menyapa, salam, Nona Muda. Huai Romuyu mengangguk, mengisyaratkan semua orang untuk terus bekerja, lalu berkata kepada Suyun, Suyun, kamu belum menjawabku. Balas apa? Bagaimana kamu melakukan ini? Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan 5 penghalang ini? Huai Romuyu bertanya dengan lembut, 5 penghalang ini bahkan tidak bisa dihancurkan oleh guru roh kelas 10. Namun, kamu menerobos mereka, bahkan pada saat yang sama. Suyun, keterampilan mendalam seperti apa yang kamu kembangkan? Apakah nyaman untuk diungkapkan? Petik 2. Ini, Suyun ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, ini hanya formasi pedang, tapi aku tidak berhasil mempelajarinya. Oh. Melihat bahwa Suyun tidak mengatakan sesuatu secara langsung, Huai Romuyu juga sadar bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat tangan Suyun terbungkus kain. Dia segera bertanya, apa yang terjadi dengan tanganmu? Sulit untuk sembuh dari luka yang diderita selama kultivasi, jadi aku akan menggunakan ini untuk mengatasinya. Apakah ada luka yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh Spirit Master? Huai Romuyu bingung. Itu hanya sembuh sedikit lebih lambat. Suyun tertawa. Huai Romuyu tenggelam dalam pikirannya, tetapi dia tidak terus menanyainya. Dia mengubah topik dan bertanya, Suyun, bagaimana persiapanmu? Kami akan berangkat sore ini. Berangkat sore, sangat cepat. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk mengatur waktu ini? Waktunya telah tiba. Jika kita tidak pergi sekarang, kapan? Tetapi, Suyun ragu-ragu sejenak dan diam-diam melirik kepala pelayanmu sebelum bertanya dengan suara rendah, bukankah kamu mengatakan bahwa kepala pelayanmu seharusnya berada di kota Beizhou? Mengapa dia masih di sini? Dia akan keluar nanti, dan dia akan tiba di kota sebelum kita. Orang-orangnya sudah bekerja di kota, kata Huai Romuyu. Mendengar itu, Suyun mengangguk. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk memberitahumu untuk pergi nanti. Huai Romuyu berbalik dan pergi. Suyun tidak punya banyak persiapan. Semua barang miliknya berada di cincin spasial di jarinya. Meskipun orang-orang di dunia bela diri tertinggi suka memakai tas luar angkasa di tubuh mereka, dia lebih suka memakai cincin. Seperti yang diharapkan, kepala pelayanmu segera berangkat setelah mengurus situasi di lapangan latihan, meninggalkan kota Wuye. Setelah tengah hari, sebuah kereta mewah berhenti di luar rumah Huairu. 2 baris penjaga yang kuat berdiri di kedua sisi kereta, dan 2 pelayan berlutut di kedua sisi kereta, menunggu dengan tenang. Ini adalah pertunjukan besar. Suyun melihat kerangka mobil dan berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, Huai Romuyu berjalan keluar dari istana Huaiyu ditemani oleh Xiaoyan. Namun, selain itu, ada orang lain yang mengikuti. Itu adalah saudara angkat Huai Romuyu, Ye Moxian. Ketika Suyun melihat Ye Moxian, Ye Moxian juga melihatnya. Melihat Suyun berdiri di samping mobil, Ye Moxian mengerutkan kening dan bertanya, kakakku, ada apa? Apakah pria ini ikut dengan kita? Jika Tuan Su ingin pergi ke Beiyang, dia harus melewati kota Beizhou. Kemudian, dia akan ikut dengan kita dan kita bisa merawatnya. Bagaimana dengan itu? Apakah kakak tidak ingin orang ini bepergian bersama kita? Huai Romuyu berkata dengan lembut. Tentu saja tidak, haha, karena dia teman adik perempuanku. Ye Moxian tersenyum kaku dan kemudian berkata kepada Xiaoyin, Xiaoyin, cepat bantu Nona masuk ke mobil. Ya, Tuan Muda. Xiaoyin mencondongkan tubuh ke depan dan dengan hati-hati membantu Huai Romuyu ke rangka kereta. Pelayan Ye Moxian membawa seekor kuda putih. Kuda ini memiliki 4 sayap dan pesona yang luar biasa. Ye Moxian naik ke kuda dan duduk tegak. Dia tampan, menarik perhatian wanita. Suyun meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat bahwa Xiaoyin telah membawa kuda hitam lainnya. Kuda ini memiliki 2 sayap, hanya sedikit lebih lebar dari kuda putih, tetapi jauh lebih pendek. Itu tampak seperti kuda gemuk. Suyun tidak mengatakan apa-apa dan langsung naik ke atas kuda. Dia tidak mengira bahwa ledakan tawa akan datang dari sisi lain begitu dia naik kuda. Suyun menoleh dan melihat Ye Moxian sedang tertawa.
Melihat Su Yun menatapnya, Ye Moxian menggenggam tangannya dan berkata, Tuan Su, kuda ini sangat cocok untukmu, hahaha. Semua orang bisa melihat keburukan kuda itu. Lagi pula, itu pendek dan gemuk. Kata-kata Ye Moxian jelas mengejek Su Yun. Namun, siapa sangka kuda hitam itu akan mengeluarkan auman yang menyerupai auman singa. Orang-orang terkejut, dan dua kuda surga yang menarik kereta Huairu Muyu juga mulai bergerak. Ye Moxian mencoba mengendalikan kuda itu tetapi dia gelisah dan tidak bisa tenang. Su Yun tercengang. Dia melihat kuda itu dan menemukan bahwa matanya merah darah. Tuan muda Ye, kamu harus berhati-hati. Kuda ini adalah kuda darah hitam dua sayap dari alam iblis, sangat cerdas. Itu akan menjadi abadi setelah berkultivasi selama 800 tahun lagi, kata-katamu barusan mungkin telah membuatnya marah. Petik 2. Xiao Yin menutup mulutnya saat dia tertawa. Ye Moxian bingung, jadi itu adalah kuda iblis. Jejak rasa malu muncul di wajahnya. Dia ingin berkobar, tapi ada alasan untuk itu. Dia hanya bisa mengerang dan tidak lagi mengeluarkan suara. Ayo pergi. Tepat pada saat itu, di dalam bingkai mobil, Huairu Muyu mengatakan sesuatu yang memecah suasana aneh. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun saat konvoi maju perlahan dan terbang ke langit. Bab 475 menangis pria gemuk, subscribe Penatua. Tentu saja, Su Yun tidak akan main-main dengan Ye Moxian. Lagi pula, mereka tidak memiliki kesan yang baik satu sama lain, jadi dia tidak akan meminta masalah. Tidak nyaman baginya untuk berbicara dengan Huairu Muyu saat ini. Dia duduk dengan patuh di atas kuda iblis dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia mengingat formasi pedang pembakaran surga yang telah ditunjukkan Ling Qingyu di bidang pelatihan sebelumnya. Ling Qingyu tidak mendemonstrasikan seluruh formasi pedang, tetapi kekuatannya sudah cukup mencengangkan untuk menentang surga. Formasi pedang Cold Hail adalah jenis kombinasi serangan dan pertahanan, tetapi juga merupakan cara klasik untuk menghindari berbalik untuk menyerang dan mundur untuk maju. Formasi pembantaian 7 kenaikan berbeda. Ini adalah formasi pedang penekan mendasar. Di jaring yang dibentuk oleh 7 pedang, lawan akan terbunuh sepenuhnya. Perasaan yang diberikan oleh formasi pedang surga yang membakar ini kepada Su Yun sangat berbeda dari yang lain sebelumnya. Formasi pedang ini diciptakan untuk dihancurkan. Itu adalah formasi pedang yang dibuat untuk sepenuhnya menekan lawan, mengabaikan segalanya dan menghancurkan lawan. Hanya satu serangan dari Ling Qingyu sudah cukup untuk membuat kulit kepala Su Yun tergelitik. Jika dia menampilkan kekuatan penuh dari formasi pedang pembakaran surga, dia tidak tahu betapa menakutkannya itu. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya lagi. Ketika aku sampai di Beiyang, aku akan menemukan kesempatan untuk belajar dari Qingyu. Saat Su Yun memikirkan ini, hatinya mulai gatal. Tiba-tiba, bau darah melayang. Para penjaga di depan karavan segera menyadari bau itu dan buru-buru mengangkat tangan mereka untuk memberi isyarat agar bingkai itu berhenti. Kemudian, para penjaga segera mengepung bingkai dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang terjadi? Suara Huairu Muyu bisa terdengar dari dalam kereta. Nona muda, tiba-tiba ada bau darah. Mungkin ada masalah di depan. Seorang penjaga datang ke sisi bingkai dan berkata, kirim 2 orang untuk melihatnya. Ya. Para penjaga menanggapi dan mengirim 2 orang, mengikuti bau darah di bawah. Di bawahnya ada jalan pedesaan yang berkelok-kelok. Sekitar 10 mil jauhnya adalah sebuah desa kecil. Namun, orang-orang di dalam desa selamat. Orang-orang di jalan ini mengalami kesulitan. Ketika Su Yun mendengar keributan itu, dia segera menoleh. Namun, kerumunan itu tinggi di langit, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah. Setelah kira-kira waktu membakar dupa, kedua penjaga itu kembali. Apa masalahnya? Ye Moxian, yang menunggang kuda putih, bertanya. Tuan muda, Nona muda, ada karavan di bawah kita. Namun, mereka saat ini sedang beristirahat di pinggir jalan. Sebagian besar orang di karavan terluka. Kami tidak berani melangkah maju dan hanya mengamati mereka dari jauh. Dilihat dari situasi mereka, mereka sepertinya baru saja mengalami pertempuran sengit. Kami percaya bahwa kami harus melaluinya secara langsung, kata penjaga lainnya. Tetapi sebelum Huairu Muyu, Ye Moxian membuka mulutnya dan berpura-pura tenggelam dalam pikirannya sebelum berkata, sebuah karavan. Apakah ada bendera di mobil itu? Jika ada bendera, bisakah kamu membaca kata-katanya dengan jelas? Apakah kamu tahu apa yang dikenakan orang-orang di karavan ini? Petik 2. Bendera di kereta memiliki gu besar di atasnya. Adapun siapa itu, aku tidak tahu. Namun, mereka semua mengenakan pakaian yang sama, dengan jaket kuning dan hitam. Kata penjaga itu. Ye Moxian mendengar dan tertegun sejenak. Gu. Jaket kuning dan hitam. Adikku, bukankah ini cara keluarga Gu berdandan? Mungkinkah karavan di bawah itu berasal dari keluarga Gu? Petik 2. Keluarga gua. Huairu Muyu, yang berada di kereta, terdiam sesaat sebelum dia berkata, keluarga Gu yang baru-baru ini membuka toko pil dengan keluarga Huairu. Yang paling disukai. Ye Moxian dengan cepat berkata, jika itu adalah keluarga Gu, kita tidak bisa hanya menonton dan tidak menyelamatkan mereka. Adikku, lebih baik kita lihat. Toko pil ini sangat penting dan akan membantu keluarga Huairu di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Gu, kami juga akan terpengaruh. Betul sekali. Huairu Muyu mengangguk. Karena itu masalahnya, mari kita pergi dan melihatnya. Ye Moxian mengangguk dan kemudian berteriak, turun dulu dan dekati keluarga Gu.
Ya. Semua orang berteriak saat mereka menurunkan rangka mobil sedikit demi sedikit, menuju jalan pedesaan yang kasar. Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di jalan kecil. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang duduk di tengah jalan. Ada beberapa tentara dan pelayan. Di tengah orang-orang ini ada bingkai yang sedikit rusak. Kuda yang menarik bingkai itu sudah mati, dan di belakang bingkai itu ada bendera emas yang melayang tertiup angin. Sebuah karakter, Gu, besar tercermin di mata semua orang. Siapa ini? Saat mereka mendekat, orang-orang yang sedang bermeditasi semua berdiri, mengeluarkan pedang dan pedang mereka untuk melihat orang-orang yang mendekati mereka. Ye Moxian naik ke depan, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Aku Ye Moxian. Di belakangku adalah Putri Huairu Gong, Nona Huairu Muyu dari keluarga Huairu. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah orang-orang dari keluarga Gu?" Petik 2. Huairu Muyu. Ye Moxian. Ketika para penjaga mendengar ini, mereka tertegun sejenak. Tanpa berkata apa-apa, mereka buru-buru berlari menuju gerbong bobrok di belakang mereka. Mereka berbicara dengan rangka mobil, dan mobil itu mulai bergetar. Kemudian, mereka melihat seorang pria gemuk dengan tubuh bulat berlari keluar dari bingkai. Pria gemuk itu berkumis dan tampak berusia sekitar 30 tahun, dan ada beberapa luka di tubuhnya saat dia dengan kikuk turun dari bingkai dan berlari ke arah orang-orang Huairu. "Tuan Muda Ye, apa itu kamu?" "Ah, Tuan Muda Ye, itu memang Tuan Muda Ye. Maka yang di dalam pasti Nona Huairu. Nona Huairu, tolong, Nona Huairu." Ketika si gendut melihat orang-orang di sisi ini, dia langsung berteriak keras, seperti sedang menyembelih babi. Suyun sedikit mengernyit, dan dengan hati-hati memeriksa lemak dan penjaga keluarga Gu di belakangnya. Pada saat ini, dia melihat Xiao Yin dengan lembut menarik tirai pada rangka kereta, dan kemudian Huairu Muyu yang cantik dan anggun berjalan keluar. Si gendut memandang Huairu Muyu saat dia melihat Dewi Sembilan Surga, benar-benar terpesona. Hanya setelah beberapa lama dia kembali ke akal sehatnya. Dia buru-buru menggenggam tangannya, membungkukkan tubuhnya 90 derajat dan berteriak, "Nona Huairu, tolong selamatkan aku." "Kamu siapa?" Huairu Muyu memandang orang ini dan mengerutkan kening. Sebuah suara merdu terdengar. "Aku Gu Gangzhen, tuan muda ketiga dari keluarga Gu, adik laki-laki Gu Feng. Nona Huairu mungkin belum pernah bertemu dengan aku, tetapi aku telah melihat kamu, Nona Huairu. Terakhir kali keluarga Gu dan keluarga Huairu merundingkan bisnis obat patungan, aku juga hadir." Si gemuk buru-buru berkata. "Apakah begitu?" Huairu Muyu melihat si gendut lagi, lalu bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Kenapa aku harus menyelamatkanmu?" Itu cerita yang panjang." Fatih Gugangan menghela nafas dan berkata, 5 hari yang lalu, di bawah perintah pemimpin keluarga, kami mengangkut harta dari Gujiazuang ke kota Yangdao. Sayangnya, berita tentang harta karun itu bocor, menyebabkan beberapa pembudidaya liar memiliki pikiran jahat. Hari-hari ini, kami diserang oleh banyak orang, dan itu sangat sulit bagi kami. Kami tidak tahu cara berjalan setelah ini. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan dibunuh oleh para pembudidaya liar itu. Petik 2. Mengapa kamu tidak segera meminta keluarga Gu untuk mengirim ahli untuk mendukungmu? Huairu Muyu bertanya. Aku memerintahkan orang untuk segera mengirim pesan kembali, tetapi keluarga Gu juga kekurangan staf sekarang. Kami tidak hanya membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan joint venture perusahaan obat, kakak laki-laki aku akan melakukan sesuatu sekarang, tidak ada lagi ahli, sehingga keluarga Gu tidak memiliki tenaga cadangan untuk dikirim kepada aku. Fatih berbicara dengan wajah pahit, keluarga Gu kami tidak sekuat keluarga Nona Huairu. Aku khawatir kita tidak akan bisa mempertahankan harta ini, Hicks. Lalu bagaimana kamu ingin aku membantumu? Huairu Muyu bertanya dengan tenang. Ketika si gendut mendengar ini, dia sekali lagi menggenggam tangannya dan berkata, Nona Huairu, aku tidak perlu merepotkan kamu, aku hanya berharap kamu dapat meminjam 2 ahli untuk membantu aku membawa barang ini kembali ke keluarga Gu. Tempat ini terlalu jauh dari kota Yangdao, aku khawatir aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungi harta ini untuk mencapai tujuan, jadi aku hanya bisa kembali ke keluarga Gu terlebih dahulu. Pinjamkan 1 atau 2 ahli. Bagaimana kita bisa? Hampir pada saat yang sama pria gemuk itu mulai berbicara, Ye Moxian mendengus dan berkata, jika para ahli dipinjamkan kepada kamu, lalu siapa yang akan melindungi saudara perempuan aku? Ini tidak benar. Ketika si gendut mendengar ini, dia terdiam. Apa yang harus aku lakukan? Huairu Muyu tidak mengatakan apa-apa, jadi Suyun secara alami juga tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengamati ekspresi semua orang, berharap melihat sesuatu. Jika keluarga Gu dalam masalah, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Bukan hanya kita mitra, bahkan kultivator yang tidak pernah kita temui, kita harus tetap membantu. Namun, itu memang merepotkan kami saat ini. Lagi pula, perjalananku masih panjang, jadi aku harap Tuan Muda Gu bisa memaafkanku. Pada saat ini, Huairu Muyu berbicara dengan lembut. Lemak itu kecewa. Dia berkata dengan wajah sedih, sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini, aku akan mati di hutan belantara. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Saat si gemuk berbicara, dia benar-benar mulai menangis. Suyun langsung tercengang. Bahkan jika lemak ini tidak memiliki kultivasi guru roh, dia setidaknya harus memiliki kekuatan murid bintang roh. Dia benar-benar menangis.
Ye Moxian menatap pria gemuk itu dan segera pindah ke sisi Muyu dan berkata dengan suara rendah, kakakku, ini tidak baik, kan? Jika kita meninggalkannya sendirian, jika terjadi sesuatu pada Gu Gangzhen, keluarga Gu akan mengetahuinya. Itu akan mempengaruhi kerjasama kita dengan keluarga Gu, dan itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Huairu kita. Apakah kakak punya ide? Huairu Muyu bertanya dengan lugas. Ye Moxian menggosok dagunya dan berpikir sejenak, bagaimana dengan ini, daripada meminjam orang untuk memberikannya kepadanya, mengapa kita tidak membawanya bersama kita ke kota Beizhou? Kota Yangdao hanya setengah hari dari kota Beizhou, dan ketika kami tiba di kota Beizhou dengan selamat, kamu meminjamkannya beberapa orang setengah hari untuk membantunya pergi ke kota Yangdao. Setelah mendengar ini, Huairu Muyu merenung sejenak sebelum mengangguk. Kita menuju ke arah yang sama. Karena itu masalahnya, mari kita lakukan dengan cara ini. Petik 2. Baik. Ye Moxian tersenyum dan memberitahu si gendut. Mendengar ini, si gendut segera merasa bersyukur dan terus membungkuk kepada Huairu Muyu. Gangzhen, terima kasih Nona Huairu, terima kasih Nona Huairu. Kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Setelah berbicara, dia mulai menangis lagi. Dia menangis air mata kebahagiaan. Melihat ini, Suyun benar-benar terdiam. Bab 476 Harta Karun, Subscribe Penatua. Tim Fatih ikut campur. Ada sekitar 40 orang dalam konvoi ini menuju kota Beizhou, tetapi setengah dari mereka terluka. Fatih dan teman-temannya terbang di belakang karavan. Sebagian besar dari mereka beristirahat dengan mata tertutup sambil bernapas, menyembuhkan luka di tubuh mereka. Setelah menerima Fatih dan teman-temannya, Huairu Muyu tidak lagi memperhatikan mereka. Dia hanya membiarkan kereta bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Saat dia berada di dalam kereta, lemak yang mengikutinya tidak dapat menemukan kesempatan untuk berbicara. Puan Muda Su. Saat Suyun sedang beristirahat di atas kuda hitam dengan mata tertutup, Xiao Yin tiba-tiba melayang dan berteriak ke telinga Suyun. Suyun membuka matanya yang panjang dan sipit dan berkata, ada apa? Puan Muda Su, wanita itu memintamu untuk naik kereta. Xiao Yin tersenyum. Hah, Suyun tercengang. Dia melirik Ye Moxian dan kemudian ke Fatih Gu Gangzhen sebelum berbisik, apakah menurut wanita kamu tidak apa-apa? Wanita itu tidak pernah peduli dengan gosip. Xiao Yin tersenyum, selain itu, dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang baik dan jujur. Dia percaya bahwa kamu adalah seorang pria terhormat. Suyun. Karena bahkan Huairu Muyu tidak takut, mengapa Suyun peduli? Dia segera turun dari kuda dan berdiri di samping kereta. Di bawah ekspresi terkejut Ye Moxian dan Gu Gangzhen, dia naik kereta. Bagian dalam mobil masih sangat luas dan dihiasi dengan dekorasi yang sangat indah. Namun, kali ini, Huairu Muyu berpakaian rapi saat dia duduk di depan meja teh, diam-diam menunggu Suyun tiba. Setelah Suyun masuk, Huairu Muyu mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuknya. Suyun, ayo duduk di sini. Ini perjalanan yang panjang, mari kita mengobrol sebentar. Huairu Muyu berkata dengan lembut. Aku pikir kamu bisa hidup dengan kesepian. Suyun menggoda. Huairu Muyu mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suyun mengambil cangkir teh. Dia tidak tahu bagaimana mencicipi teh dan langsung meminumnya. Menurut pendapatnya, hal-hal yang Huairu Muyu buat untuk dia makan adalah hal-hal yang baik, setidaknya baik untuk kultivasi. Huairu Muyu membuang muka dan pura-pura tidak melihatnya. Lalu dia berkata, Suyun, bagaimana menurutmu? Suyun tercengang, pikirkan apa? Gu Gangzhen. Lemak itu, apa yang salah? Aku pikir ada sesuatu yang mencurigakan. Huairu Muyu meletakkan cangkir teh dan berkata dengan tenang, tidak ada alasan untuk ini. Mengapa aku menabraknya di jalan? Apalagi, anak buahnya telah terluka oleh serangan. Bukankah ini terlalu kebetulan? Aku harap ini hanya kebetulan. Jika bukan kebetulan, maka itu akan menjadi buruk. Oh, kamu curiga Gu Gangzhen bukan anggota keluarga Gu, tapi pembunuh yang menyamar sebagai keluarga Gu dan ingin mencelakaimu. Suyun tertawa. Ini bukan tidak mungkin. Huairu Muyu mengangguk dengan serius. Terlebih lagi, dia memiliki lebih banyak orang daripada aku. Tapi mereka semua terluka. Sudahkah kamu memeriksa apakah luka-luka itu nyata? Petik 2. Aku meminta penjaga aku untuk diam-diam memperhatikan ini. Cedera mereka memang nyata. Kalau begitu, apa yang kamu khawatirkan? Aku melihat bahwa kamu bahkan tidak memperlakukan mereka, biarkan mereka seperti ini. Apa yang dapat dilakukan sekelompok orang yang terluka bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang daripada kamu? Terlebih lagi, orang-orangmu lebih kuat dari mereka semua, kata Suyun. Huairu Muyu terdiam. Tapi sekali lagi, Muyu, kenapa kamu tidak memberitahu kakakmu tentang ini? Sebaliknya, kamu memberitahu aku. Pada akhirnya, aku masih orang luar dari keluarga Huairu kamu. Apakah kamu benar-benar mempercayai aku sebanyak itu? Suyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Huairu Muyu bahkan tidak memikirkannya dan berkata, kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Tanpamu, bagaimana mungkin aku masih di sini? Jika aku tidak mempercayai kamu, siapa yang akan aku percayai? Mendengar itu, Suyun merasa malu. Dia tertawa kering beberapa kali, dan melihat bahwa Huairu Muyu masih berpikir dengan kepala menunduk, dia mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, dia tersenyum dan berkata, Muyu, karena kamu sangat khawatir, mengapa kita tidak menginterogasi Gu Gangzhen itu?
Huai Rumuyu buru-buru mengangkat kepalanya dan bertanya, interogasi. Bagaimana? Panggil dia masuk. Kata Suyun. Panggil dia masuk. Huai Rumuyu merenung sejenak sebelum mengulurkan jarinya yang seperti batu giok dan mengarahkannya ke udara. Tiba-tiba, sinar cahaya putih meledak dari jarinya, dan dia berkata dengan lembut, Xiao Yin, bantu aku meminta Tuan Muda Gu Gangzhen ke dalam kereta. Ya, Bu. Suara Xiao Yin memasuki kereta, dan sesaat kemudian, mereka bisa mendengar percakapan antara Xiao Yin dan Gu Gangzhen. Kereta ini juga merupakan harta ajaib. Di dalam kereta, seseorang dapat mendengar suara sejauh 100 mil setiap saat. Namun, orang-orang di luar pasti tidak akan bisa mendengar suara apapun dari orang di dalam. Mendengar undangan Huai Rumuyu, Fatih Gu Gangzhen secara alami memiliki wajah kejutan yang menyenangkan. Namun, ketika dia memikirkan Suyun menggali lebih awal, wajahnya yang gemuk menjadi tidak bahagia lagi. Namun, karena identitas Huai Rumuyu, dia dengan patuh naik kereta. Dia melihat sekeliling dan mengagumi interior kereta. Setelah beberapa saat, matanya akhirnya tertuju pada Huai Rumuyu, yang masih minum teh di tengah kereta. Ketika bola matanya mendarat di tubuh Huai Rumuyu, seolah-olah mereka menempel padanya, tidak bisa bergerak sama sekali. Sangat cepat, Gu Gangzhen menemukan ada sesuatu yang salah. Dia melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya dan melihat ke kiri dan ke kanan, menemukan bahwa Suyun telah menghilang. Segera, dia bertanya dengan ekspresi curiga, Nona Huairu, aku dengan jelas melihat Tuan Muda Sun naik kereta ini, bagaimana dengan yang lain? Untuk apa kau mencari dia? Huai Rumuyu bertanya dengan suara yang tidak ringan maupun berat. Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kenapa aku harus mencarinya? Gu Gangzhen dengan cepat melambaikan tangannya. Bagus. Huai Rumuyu mengangguk. Setelah melihat ini, Gu Gangzhen tersenyum dan bertanya, aku bertanya-tanya mengapa wanita memanggil aku. Namun, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Gu, meskipun kamu bepergian denganku ke kota Beizhou, aku belum pernah bertemu denganmu. Dan semuanya hanya sisi kamu dari cerita. Sejujurnya, aku masih tidak percaya padamu. Lagi pula, siapapun bisa mendapatkan pakaian dan bendera keluarga Gu, jadi aku meminta kamu untuk masuk. Aku ingin memberi kamu kesempatan untuk membuktikan diri. Jika kamu dapat membuktikan identitas kamu di sini, maka aku akan memperlakukan orang-orang kamu dan mencoba membantu kamu mencapai kota yang Dao. Jika kamu tidak dapat membuktikan identitas kamu, aku khawatir kita harus berpisah. Gu Gangzhen tertegun sejenak setelah mendengar ini. Setelah beberapa lama, dia pulih dan berkata, jadi Nona Huairu meragukan aku. Kalau begitu, Nona Huairu, kamu bisa percaya bahwa aku memang dari keluarga Gu. Pada titik ini, Gu Gangzhen tampaknya telah memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan token ungu dari tas luar angkasa di pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Jika Nona tidak percaya padaku, silakan lihat. Ini adalah tanda dari keluarga Gu. Ini cukup bukti identitasku, kan? Gu Gangzhen berkata. Huai Rumuyu meliriknya, itu memang tanda keluarga Gu. Biasanya, tidak mungkin bagi orang lain untuk mendapatkan ini. Jika Gu Gangzhen curiga, maka seluruh keluarga Gu juga curiga. Namun, ini terlalu mustahil. Namun, ketika dia memikirkan orang dalam kegelapan, dia menahannya. Dia menarik pandangannya dari token dan berkata dengan suara rendah, lupakan token, ini tidak cukup untuk membuktikan apapun. Jika kamu ingin membuktikan bahwa semua yang kamu katakan itu benar, sebenarnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu menunjukkan kepada aku item lain. Petik 2. Gu Gangzhen terkejut. Apa itu? Harta yang kamu katakan ingin kamu kirim ke kota yang Dao. Huai Rumuyu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata itu, Gu Gangzhen benar-benar terpana. Dia memandang Huai Rumuyu dengan wajah penuh kejutan, lalu memaksakan senyum dan berkata, Nona Huairu, apakah kamu bercanda? Ini adalah harta rahasia keluarga Gu kami. Perjalanan ke kota yang Dao ini adalah masalah rahasia. Selain tuan yang tinggal di kota yang Dao, tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuhnya. Karena itu, aku hanya melihat-lihat. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin mengambil harta kamu. Alis Huai Rumuyu menjadi dingin saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali kamu tidak memilikinya. Jika kamu melakukannya, bagaimana kamu tidak menunjukkannya kepada aku? Cepat, keluarkan. Aku akan memberi kamu waktu untuk minum secangkir teh. Aku harap kamu bisa memikirkannya. Jika kamu melakukannya, tidak ada yang akan mengetahuinya bahkan jika kamu menunjukkannya kepada aku. Apa yang kau khawatirkan? Gu Gangzhen berpikir sejenak, dan wajahnya yang gemuk penuh dengan kebingungan. Huai Rumuyu terus meminum tehnya. Dia tampaknya tidak terburu-buru, tetapi Gu Gangzhen tidak menyadari bahwa Huai Rumuyu sedang menatapnya dari sudut matanya. Gu Gangzhen menundukkan kepalanya dengan wajah penuh keraguan. Dia berjalan ke timur dan kemudian ke barat, terus mondar-mandir, seolah-olah dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia mengetahuinya. Gu Gangzhen dengan serius menganggukkan kepalanya dan berkata, karena Nona Huairu benar-benar ingin melihatnya, baiklah. Aku, Gu Gangzhen, akan habis-habisan. Aku akan mengambil harta ini dan membiarkan Nona melihat kemuliaannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Nona bertemu dengan aku masih bisa melakukan ini sebagai menunjukkan ketulusan. Petik 2. Dengan itu, Gu Gangzhen mengulurkan tangannya dan menyentuh tas luar angkasa di sampingnya. Jejak keterkejutan melintas di mata Huai Rumuyu.
Dia tidak berpikir bahwa Gu Gangzhen akan benar-benar membuat keputusan. Namun, dia dengan cepat pulih dan meletakkan cangkir tehnya. Sepasang mata seperti kristal menatap tangan yang gemetar. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak besi seukuran 2 telapak tangan. Di permukaan kotak, ada pola hantu jahat, membuatnya terlihat sangat jahat. Di kedua sisi kotak, ada patung relief naga banjir, bintik energi gelap dan dingin yang meluap dari kotak. Gu Gangzhen memegang kotak itu dengan kedua tangan dan berjalan menuju meja teh, selangkah demi selangkah. Nona Huairu, tolong lihat. Gu Gangzhen berkata dengan wajah penuh senyum. Oke. Huairu Muyu diam-diam mengerutkan kening. Dia sedikit mengangguk dan menatap kotak itu sejenak sebelum mengulurkan tangannya, bersiap untuk membukanya. Ketika Suyun yang tersembunyi melihat ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia langsung membuka mulutnya dan berteriak dengan suara rendah, tunggu. Gu Gangzhen tertegun sejenak. Dia melihat ke arah sumber suara dan melihat Suyun berjalan keluar dari kegelapan. Ternyata dia telah menggunakan formasi kereta untuk bersembunyi. Tuan Muda Su, Gu Gangzhen tercengang. Dia melihat Suyun melangkah maju dan mengambil kotak itu secara langsung, lalu dia berteriak kepada Gu Gangzhen, biarkan aku melihat benda ini dulu. Setelah mengatakan itu, dia membukanya. Dewa Pedang Tanpa Batas C477 Kota Beizhou, Subscribe Penatua. Suara mendesing. Saat kotak itu dibuka, sinar cahaya yang indah keluar dari dalam kotak. Cahayanya begitu kuat sehingga sulit bagi seseorang untuk membuka mata. Namun, Suyun tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Karena begitu kotak itu dibuka, peralatan kekaisaran tingkat ke-7 sudah diaktifkan. Lapisan samar udara melilit tubuhnya dengan erat, dan bahkan cahaya pun hampir tidak bisa masuk. Suyun melihat ke dalam kotak dan melihat bahwa tidak ada senjata tersembunyi di dalam kotak, hanya sepotong kristal merah persegi. Item ini disebut, Kristal Iblis Merah Sejati, ciptaan dari alam iblis sejati. Itu diperoleh oleh kepala keluarga Gu melalui saluran khusus, dan itu adalah harta yang digunakan untuk disematkan pada harta sihir. Berhasil menyatu dengan harta ajaib, kekuatannya akan meresap ke dalam harta ajaib dan mengubahnya menjadi harta gramaris. Kekuatan penyerapan ini akan secara otomatis mengaktifkan dirinya sendiri, menarik energi yang dalam dari tubuh pihak lain dan memasukkannya ke dalam tubuh sendiri. Artinya, dengan item ini, tidak peduli ahli roh mana, mereka akan dengan mudah berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Gu Gangzhen berkata dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan ini, Huairu Muyu dan Suyun benar-benar terkejut. Daya serap. Selanjutnya, itu menarik energi yang dalam. Hal menakutkan dan ajaib macam apa ini? Jika dia memiliki item ini, itu benar-benar bisa membuat harta sihir biasa menjadi item divine. Suyun merasa jantungnya berdebar. Tidak heran Gu Gangzhen berulang kali diserang. Dengan harta seperti itu, seharusnya aneh jika dia tidak dibunuh oleh para pembudidaya itu. Itu memang harta karun. Huairu Muyu menghela nafas dengan emosi. Jika hal seperti itu ditempatkan di tangan persekutuan pedagang Huairunya, itu mungkin akan menjadi harta karun utama. Nona, apakah menurutmu itu bagus? Sayang sekali hal semacam ini harus diberikan kepada orang lain. Gu Gangzhen menghela nafas dan berkata. Siapa sebenarnya yang membutuhkan barang ini? Huairu Muyu bertanya. Gu Gangzhen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara, sebenarnya, itu adalah karakter yang hebat. Keluarga Gu kami tidak berencana untuk menjualnya, dan kami ingin menyimpannya. Ketika keluarga Gu kami menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya dan menyebarkan hal ini, kami akan membuatnya membawa kemuliaan bagi keluarga Gu kami. Sayangnya, kami tidak tahu siapa yang membocorkan informasi harta ini dan menyebabkan keluarga Gu kami sering mengalami serangan. Pada akhirnya, itu menarik pukulan besar itu. Setelah orang besar itu tahu bahwa kami memiliki item ini, dia segera meminta menggunakan koin mendalam untuk menukarnya. Kami takut dengan kekuatan pukulan besar itu, jadi kami tidak punya pilihan selain menjual item ini kepada orang itu. Karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak membiarkan orang penting itu datang ke keluarga Gu untuk mengambilnya sendiri? Huairu Muyu bertanya. Dikatakan bahwa orang penting itu menderita luka dan sembuh di kota Yangdao, jadi dia meminta kami untuk mengirimkannya. Namun, bahkan jika dia terluka, dia bisa menghancurkan keluarga Gu kami tanpa meledakannya. Gu Gangzhen berkata. Mendengar ini, Suyun tiba-tiba teringat keluarga Ye Moxian. Bukankah keluarga Ye dimusnahkan oleh karakter besar? Tapi kali ini, keluarga Gu beruntung. Orang ini benar-benar tahu cara membeli dengan koin yang dalam. Jika dia tidak mau, keluarga Gu mungkin akan mengikuti nasib keluarga Ye. Seorang pria tidak bersalah, tetapi harta akan membuatnya berdosa. Di dunia bela diri tertinggi, alasan mengapa karakter minor hanyalah karakter minor adalah karena mereka tidak dapat menahan banyak kekuatan. Huairu Muyu melirik Suyun, dan Suyun dengan ringan mengangguk padanya. Huairu Muyu berbalik dan mengangguk pada Gu Gangzhen, berkata, aku mengerti. Tuan Muda Gu, aku sangat menyesal. Mohon maafkan kekasaran Muyu sebelumnya. Muyu seharusnya tidak meragukanmu. Pengusaha harus lebih berhati-hati. Jika Nona Huairu menerimaku sekaligus, itu akan terasa aneh. Gu Gangzhen melambaikan tangannya dan tertawa. Lemak di wajahnya bergetar. Tuan Muda Gu, silakan duduk. Izinkan Muyu menuangkan teh untukmu. Huairu Muyu berkata sambil menuangkan secangkir teh harum untuk Gu Gangzhen. Omong-omong, berapa banyak yang ditawarkan orang besar itu?
Pada saat itu, Su Yun mengeluarkan kubus merah darah dari kotak, dan melihatnya dengan cermat sebelum bertanya. Aku belum tahu. Yang dia ajak bicara adalah ayahku. Gu Gangzhen berkata. Su Yun mengangguk, mengembalikan kubus merah, dan tidak bertanya lagi. Setelah Gu Gangzhen menghabiskan tehnya, dia segera meninggalkan kereta. Saat dia melihat Gu Gangzhen pergi, Huairu Muyu menghela nafas lega. Sepertinya dia benar-benar seseorang dari keluarga Gu, tidak perlu meragukannya. Aku tidak bisa begitu yakin. Su Yun mengusap dagunya dan berpikir, sebenarnya mengarang cerita itu sangat mudah. Kami tidak tahu apakah kubus merah memiliki efek yang dia bicarakan. Lagi pula, tidak mungkin bagi kami untuk memasukkan batu ke dalam harta ajaib untuk memantaunya, jadi kami tidak dapat sepenuhnya mempercayai Gu Gangzhen. Setidaknya kita harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku sudah siap. Huairu Muyu berkata dengan lembut. Su Yun tercengang, siap. Persiapan apa? Namun, Huairu Muyu diam-diam menggelengkan kepalanya. Wanita ini telah belajar untuk tidak menonjolkan diri. Su Yun tidak bertanya lebih jauh. Kelompok itu terus bergerak maju dengan tenang. Dalam perjalanan, tidak ada lagi tikungan dan belokan. Karena mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sangat sulit untuk bertemu siapapun di langit yang tak berujung. Beberapa pembudidaya nakal akan melewati kereta, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah kereta keluarga Huairu, kebanyakan dari mereka akan mengambil jalan memutar. Setelah 13 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di kota Beizhou yang berada di gerbang utama Beiyang. Kota Beizhou sedikit lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan kota Wuye, tetapi kemakmuran tempat ini tidak kurang. Keluarga Liu Ye telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun tanpa hasil. Selain itu, tempat ini berada di jalan utama menuju wilayah Beiyang. Ada banyak pembudidaya roh di sini, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran bahwa kekuatan bertarung 7.000 tidak jarang di sini, lagi pula, untuk memasuki wilayah Beiyang, seseorang harus memiliki kekuatan bertarung lebih dari 7.000. Keberadaan tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di kota Wuye dan kota Luxin. Bahkan kekuatan bertarung Huairu Muyu belum mencapai 7.000, penggarap roh di kota masih harus memberikan wajahnya. Keluarga Huairu memiliki sedikit pengaruh di Beiyang, terutama setelah mereka memperoleh kota Beizhou. Pada saat ini, di luar gerbang kota Beizhou, Huairu Muyu telah memerintahkan orang-orangnya untuk mendarat lebih awal. Meskipun dengan statusnya, dia bisa terbang di atas kota Beizhou, dia tetap memilih untuk masuk melalui gerbang utama demi hati publik. Terbang di atas kepala pembudidaya roh adalah tindakan tidak hormat. Huairu Muyu berjalan keluar dari kereta dan berdiri dengan cantik di depannya, menatap kota Beizhou. Dia melihat kerumunan orang yang berjalan masuk dan keluar dari pintu masuk, dan ekspresi puas muncul di wajahnya yang cantik. Dengan kota Beizhou, pasti akan ada pasar yang lebih besar. Benar, Nona. Kami akhirnya tiba di kota Beizhou. Pelayan-pelayan Xiao Yin berkata sambil tersenyum. Huairu Muyu menganggukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Mengapa kepala pelayanmu tidak mengirim seseorang untuk mengambil kereta? Ketika Xiao Yin mendengar ini, dia segera melirik ke pintu. Dia tidak melihat tanda-tanda anggota keluarga Huairu, dan dia langsung merasa aneh. Ada beberapa pintu di kota Beizhou. Mungkin kepala pelayanmu telah lupa dan memutuskan untuk menerima kami di luar pintu lain. Ye Moxian berkata dari samping. Mungkin, namun, karena kita berada di kota Beizhou, tidak perlu terlalu memikirkannya. Ayo semua masuk, Huairu Muyu tercengang. Namun, saat semua orang hendak memasuki kota, Gu Gangzhen berlari dan berhenti di depan kereta Huairu Muyu. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Nona Huairu, karena kita telah tiba di kota Beizhou, aku harap Nona Huairu dapat meminjamkan aku penjaga kamu untuk sementara waktu untuk mengirimkan barang ini ke kota Yangdao. Aku berjanji padamu, aku akan melakukannya. Huairu Muyu mengangguk. Dia kemudian memilih 2/3 pengawalnya dan meminjamkannya ke Gu Gangzhen. Ada banyak ahli dari keluarga Huairu di dalam kota, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Gu Gangzhen sangat gembira. Dia segera memimpin orang-orang itu ke kiri. Melihat bahwa Gu Gangzhen telah pergi seperti yang diharapkan, Huairu Muyu tidak lagi meragukannya. Lagi pula, dia sudah pergi, jadi bagaimana mungkin mereka masih ragu. Kereta perlahan melaju ke kota Beizhou dan Ye Moxian mengendarai kuda putih di depan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia memperhatikan kekacauan itu. Kereta mengikuti. Ini adalah pertama kalinya kami di sini, tetapi kepala pelayanmu tidak mengirim siapapun untuk menjemput kami. Kota Beizhou begitu besar, aku ingin tahu di mana kediaman Huairu. Huairu Muyu mengangkat tirai, melihat pemandangan di luar, dan berkata dengan lembut. Su Yun tidak mengatakan apa-apa dan menatap Ye Moxian dengan keraguan di matanya. Dia tampaknya sangat akrab dengan jalan, benar-benar memimpin kereta ke depan. Apakah Ye Moxian tahu di mana kediaman Huairu? Su Yun sangat penasaran. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah beberapa saat, kereta itu tiba di depan kediaman keluarga Huairu di kota Beizhou. Rumah besar itu besar, terletak di tengah kota, dengan papan nama besar tergantung di pintu masuk. Kata-kata emas bersinar tertulis di papan nama, Huairu. Namun, pada saat ini, pintu mansion tertutup rapat, dan hanya ada satu penjaga yang berdiri di pintu masuk. Ketika penjaga melihat bahwa kereta telah tiba, dia segera berlutut dengan satu lutut.
Sesaat kemudian, pintu terbuka dan beberapa pelayan berlari keluar, berlutut untuk menyambut kedatangan Huai Rumuyu. Aku tidak berpikir bahwa aku hanya akan berjalan-jalan membabi buta dan tiba di mansion. Ye Moxian tersenyum dan berkata, kakakku, ini perjalanan yang panjang, cepat dan masuk ke mansion. Huai Rumuyu berjalan keluar dari kereta dan sedikit mengangguk. Dia melihat para pelayan di pintu masuk dan bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa kita belum melihat kepala pelayanmu? Mungkin seperti yang kupikirkan, kepala pelayanmu hanya pergi ke pintu yang salah. Ye Moxian tertawa. Seharusnya tidak begitu. Jika aku kepala pelayanmu, aku akan mengatur pelayan di depan setiap pintu. Jika kita masuk melalui pintu ini, kepala pelayanmu akan segera menerima berita itu dan akan datang untuk menunggu di luar gerbang. Berpikir sampai di sini, Huai Rumuyu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, sebuah tangan besar meraih lengannya dan menariknya. Su Yun, Huai Rumuyu terkejut. Ketika dia melihat pemilik tangan itu dengan jelas, dia tidak melawan. Tetapi pada saat ini, dia sangat marah. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Hentikan omong kosongnya, ayo pergi. Ye Moxian akan menyerangmu. Su Yun meraung. Apa? Huai Rumuyu tercengang. Sebelum mereka bisa berpikir lagi, mereka melihat pejalan kaki di jalan di sekitar mansion mengeluarkan harta sihir mereka dan mengelilingi mereka berdua. C478 penguasa segalanya, subscribe Penatua. Ada sekitar 20 atau 30 orang di jalan. Semuanya memiliki kekuatan bertarung lebih dari 5.000. Di antara mereka, sebenarnya ada 2 dengan kekuatan bertarung 7.000. Beberapa dari mereka mengeluarkan payung berharga mereka yang menyala, beberapa memegang pedang panjang yang dipenuhi dengan udara dingin, beberapa memegang pedang, dan beberapa memegang tombak. Mereka semua memelototi Huai Rumuyu dan Su Yun. Huai Rumuyu tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Moxian. Xiao Ying dan para pelayan semuanya dikendalikan. Ye Moxian mencibir dan berjalan ke arah mereka. Apakah kamu menemukan orang-orang ini? Katanya dingin. Betul sekali. Ye Moxian tidak ragu-ragu dan berkata. Di mana kepala pelayanmu? Dia meninggal. Kau membunuhnya. Orang tua ini tidak mau bekerja sama denganku. Tidak ada yang bisa aku lakukan, jadi aku hanya bisa menggunakan beberapa metode yang kuat. Saat ini, semua kekuatan keluarga Huairu berada di bawah kendaliku. Akulah dewa di sini. Ye Moxian tersenyum dan berkata, aku mengumumkan 100 juta koin mendalam di pasar gelap bawah tanah sebagai hadiah untuk hidup kamu. Ini semua adalah orang-orang putus asa yang tidak peduli dengan hidup mereka tetapi koin yang dalam. Huai Rumuyu, kamu hanya harus menerima takdirmu. 100 juta koin yang dalam. Huai Rumuyu tercengang. Dia berkata, begitu banyak koin mendalam, jangan bilang itu ibu kota-kota Beizhou. Ya, aku sudah mengambil semuanya. Kelompok orang yang ditugaskan untuk kepala pelayanmu sebenarnya adalah orang-orangku. Sebelum kalian datang ke Beizhou, aku sudah mengatur semuanya. Ye Moxian dengan lembut mengangkat bahunya dan ekspresinya menjadi semakin bangga. Ternyata dia sudah mempersiapkan masalah ini dengan hati-hati. Kamu yang mengatur Gu Gangzhen, kan? Pada saat ini, Su Yun angkat bicara dan dengan dingin berkata, gunakan dia untuk dengan sengaja memancing semua penjaga di sekitar Muyo, sehingga rencanamu bisa berhasil. Haha, benar. Semua ini dalam perhitungan Tuan Muda Ye. Tanpa penjaga, menangkap Nona Huairu jauh lebih mudah. Kalian pasti tidak bisa memikirkannya, aku sebenarnya memiliki hubungan kerja sama dengan Tuan Muda Ye, apalagi bahwa Tuan Muda Ye menemukan kesepakatan nyata untuk melaksanakan rencana ini. Bahkan jika kamu mencoba menguji aku, itu akan sia-sia, karena aku benar-benar dari keluarga Gu. Pada saat ini, sebuah suara melayang keluar dari kerumunan. Su Yun menoleh dan melihat bahwa orang itu adalah Gu Gangzhen yang baru saja pergi. Gu Gangzhen. Huai Rumuyu mengerutkan kening, di mana orangku? Mereka semua sedang tidur. Dengan beberapa trik, mereka bisa berbaring dengan patuh. Gu Gangzhen tertawa. Jejak niat membunuh melintas di mata Huai Rumuyu. Dia menatap dingin pada lemak dan berkata, apakah keluarga Gu kamu berencana untuk menjadi musuh dengan keluarga Huairu aku? Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Gangzhen berkata dengan wajah penuh kejutan, aku melakukan ini untuk menjalin persahabatan yang lebih erat dengan keluarga Huairu. Pikirkan saja, setelah hari ini, tuan keluarga Huairu akan menjadi tuan muda Ye. Bagaimana aku, Gu Gangzhen, bisa menjadi musuh keluarga Huairu? Tidak, mungkin setelah hari ini, keluarga Huairu akan mengubah nama keluarga mereka menjadi Ye. Gu Gangzhen tidak bisa berhenti tertawa, dan lemak di tubuhnya bergetar seperti ombak. Kamu keluarga. Huairu Muyu menatap Ye Moxian tetapi melihatnya mengambil 3 langkah ke depan dan berdiri tidak jauh darinya. Dia dengan dingin berkata, beri aku, hati suci. Apakah kamu melakukan semua ini untuk hati suci? Huairu Muyu bertanya dengan ringan. Apakah menurutmu ada hal lain yang harus kupedulikan? Untuk apa kamu menginginkan ini? Untuk membalas dendam untuk keluarga Yemu. Pembalasan dendam. Ye Moxian linglung dan kemudian tertawa. Hahaha, bagaimana mungkin? Pembalasan dendam. Aku bahkan tidak tahu siapa yang menghancurkan keluarga Ye aku. Bagaimana aku bisa membalas dendam? Lagi pula, aku tidak berniat untuk membalas dendam. Dia berhenti tertawa dan berkata dengan ekspresi jahat, selain itu, apa yang bisa kita lakukan setelah balas dendam? Apakah semuanya akan baik-baik saja lagi?
Tentu saja tidak. Daripada itu, lebih baik membangun kembali keluarga Ye. Dengan objek ilahi yang tiada taranya seperti hati suci, aku dapat mengancam Huairu Gong dan membuatnya dengan patuh menyerahkan tahta kepala keluarga. Benda suci ini cukup untuk menghancurkan keluarga Huairu. Jika dia tidak ingin membuat kesepakatan, kita bisa membuat sejarah keluarga Huairu. Jadi ini yang ada dalam pikirannya. Itu benar, jika dia benar-benar ingin membalas dendam, mengapa menggunakan metode seperti itu? Jika ayah mengetahuinya, dia akan merasa sedih. Dia selalu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Huairu Muyu berkata dengan suara rendah. Namun, keluarga Huairu tidak menerima tuan muda Ye ini. Terlebih lagi, Huairu Gong hanya berpura-pura benar dan menipu. Ye Moxian dengan dingin berkata, aku tidak tahan lagi dengan kemunafikannya, aku tidak tahan dengan wajah jelek keluarga Huairumu, jadi aku akan menggantikannya dan mendapatkan hati suci. Ini baru rencana pertamaku, Huairu Muyu, jika kamu bersedia menyerahkan harta ini, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Tatapannya menyapu tubuh Muyu saat sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagaimanapun juga, kamu adalah adik perempuanku. Penampilan kamu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang kultivator wanita biasa. Jika kamu terbunuh, itu akan sangat disayangkan. Nah, adikku, waktunya singkat. Bersikaplah baik dan keluarkan, aku tahu itu ada pada kamu, dan jika tidak, aku harus melakukannya sendiri. Petik 2. Jika kamu melakukan sesuatu dengan gegabah, aku akan bunuh diri. Selama aku tidak mengatakan apa-apa, aku berjanji kamu tidak akan pernah mendapatkan harta itu. Huairu Muyu tidak bingung. Dia langsung berbicara dengan suara rendah. Ketika Ye Moxian mendengar ini, dia mengerutkan kening. Meskipun dia bukan saudara kandung dengan Huairu Muyu, dia masih tahu beberapa poin tentang gadis ini. Wanita ini melakukan apa yang dia katakan. Jadi, kamu tidak berencana untuk menyerahkannya. Ye Moxian berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Rumah Huairu hanya disegel sementara olehnya menggunakan kekuatan keluarga Huairu. Jika tetap disegel terlalu lama, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Begitu berita itu menyebar, itu akan mempengaruhi kendali masa depannya atas keluarga Huairu. Huairu Muyu tidak mengatakan apa-apa saat dia menundukkan kepalanya dalam kontemplasi. Nona Huairu, apa yang kamu pikirkan? Cepat serahkan, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Gu Gangzhen berteriak dari samping. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan membaliknya. Sesaat kemudian, kalung seperti bintang yang berkilau dan tembus cahaya jatuh ke telapak tangannya, sebuah kalung indah dengan sejumlah besar cahaya bintang berkilauan di permukaannya, dan di tengah kalung itu ada garis merah panjang. Hati suci. Ye Moxian bersemangat dan akan naik. Tapi sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, suara dingin Huairu Muyu terdengar, Ye Moxian, jika kamu ingin mati, datanglah. Aku memiliki hati kudus, membunuhmu itu mudah. Tapi kamu tidak berani. Ye Moxian tersenyum. Dia siap. Huairu Muyu juga tahu bahwa dia sudah siap. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakan hati kudus untuk membunuh orang ini. Namun, dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ye Moxian. Namun, Ye Moxian tersenyum dan berkata, apakah kamu ingat penyakit hebat yang diderita Huairu Gong belum lama ini? Hehe, sebenarnya, tujuan kutukan itu bukan untuk membuat Huairu Gong jatuh sakit, tapi untuk menjalin hubungan dengannya. Saat ini, Huairu Gong dan aku telah menjalin hubungan, dan jika aku mati, nyawa ayahmu mungkin akan hilang juga. Jika kamu bersedia menyerahkan hati kudus, aku akan menggunakannya untuk bernegosiasi dengan Huairu Gong. Aku akan melepaskan dia. Sebenarnya, aku tahu bahwa Huairu Gong tidak akan peduli dengan hidupnya, tetapi dengan kehidupan keluarga Huairu yang terancam oleh hati kudus, dia harus peduli. Hehe, aku akan menggunakan nyawa ayahmu untuk mengambil hartamu lalu mengambil seluruh keluarga Huairu. Semakin Ye Moxian tersenyum, semakin bahagia dia, seolah-olah semuanya sudah selesai. Sepertinya kamu sudah lama berencana membawa keluarga Huairu. Huairu Muyu berkata dengan suara rendah. Beraninya kamu bertindak jika kamu tidak siap. Bukankah pengusaha seharusnya berani, penuh perhatian, dan siap? Tapi aku tidak akan memberimu hati kudus. Jika kamu menyakiti ayahku, aku akan menggunakannya untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Huairu Muyu dengan cepat menempatkan hati suci di lehernya. Dengan membalik tangannya, 2 pola anggrek ungu muncul di telapak tangannya. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan polanya terbang keluar, berubah menjadi 2 perisai besar anggrek, menghalangi keduanya. Ayo pergi. Kemudian, dia dengan cepat menarik Suyun dan terbang ke langit. Selain berlari, Huairu Muyu tidak punya pilihan lain. Jika dia berkompromi, maka seluruh keluarga Huairu akan mati. Jika dia membunuh Ye Moxian, ayahnya akan mati, jadi melarikan diri adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, dia masih memiliki hati kudus, jadi Ye Moxian tidak akan melakukan apapun pada Huairu Gong. Hehe, Huairu Muyu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Moxian mencibir dan kemudian melambaikan tangannya, jika ada yang bisa menangkap Huairu Muyu hidup-hidup, maka 100 juta koin yang dalam akan menjadi milik orang itu. Begitu dia mengatakan ini, penggarap roh di sekitarnya tersulut. Semua orang tampak dalam hiruk-pikuk saat mereka semua berteriak ketakutan dan menyerbu ke arah Huairu Muyu. Tangkap Huairu Muyu. Huairu Muyu, kamu tidak bisa pergi. Raungan terus berlanjut tanpa akhir, dan sihir yang mempesona menghujani mereka berdua.
Perisai anggrek yang berputar di sekitar Huairu Muyu segera bergetar setelah menerima serangan. Sesaat kemudian, itu hancur. Ini buruk. Huairu Muyu tercengang. Dia buru-buru mendesak harta sihirnya. Dia tidak menyangka para pembudidaya roh ini begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan harta sihirnya begitu cepat. Namun, sekarang sudah terlambat. Pada saat kritis ini, penghalang ki biru muda tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dentang, 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 dentang. Ketika keterampilan mendalam yang seperti tetesan hujan menghantam penghalang ki, mereka seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada gerakan sedikit pun, dan mereka semua terhalang. Huairu Muyu tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari, ini adalah peralatan kekaisaran Suyun. Ayo pergi. Suyun memegang bendera peralatan kekaisaran dengan satu tangan dan tangan lainnya membentuk seni pedang. Dia menatap Huairu Muyu yang tercengang dan berkata dengan suara rendah, pegang aku erat-erat. Situasinya mendesak, jadi Huairu Muyu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera mengulurkan tangan dan memeluk Suyun dengan erat. Namun, Suyun mengangkat jarinya dan sarung pedang di belakangnya segera bergetar. Dengan suara, "Sow," sejumlah besar pedang terbang keluar. Mereka melonjak keluar dari sarung pedang seperti banjir dan menabrak para pembudidaya roh yang datang dari segala arah. Jumlah pedang terbang yang begitu padat membuat beberapa penggarap roh takut kehabisan akal. Beberapa dari mereka secara tidak sadar menghindar, menyebabkan retakan muncul di pengepungan yang padat. Suyun secara paksa menggunakan peralatan kekaisaran untuk keluar dari pengepungan orang banyak dan dengan cepat menyerang di luar kota Bezhou. Suyun ini telah berulang kali menentangku. Setelah aku menangkap kamu, aku pasti akan mengekstrak jiwa kamu dan memperbaikinya. Aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Ye Moxian menatap Suyun dan dengan dingin berteriak, "Jas!" Bahkan dia kabur ke ujung dunia, kejar dia kembali. Mengejar. Banyak ahli meraung dan bergegas menuju Suyun. C479 Si Gendut Sial, subscribe Penatua. Meskipun aku tahu Ye Moxian memiliki motif tersembunyi, aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyakiti bahkan ayahku. Orang ini benar-benar kejam, dan jika ayahku tidak menunjukkan wajahnya setelah keluarga Ye dihancurkan, dia akan dibunuh oleh musuh keluarga Ye sebelumnya. Bagaimana dia akan memiliki kehidupan mewah dan kekuatan hari ini? Jauh di atas langit, Huairu Muyu berkata tanpa ekspresi. Tinju putih saljunya terkepal erat. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Ini bukan pengkhianatan biasa, tetapi pembayaran rasa terima kasih dengan permusuhan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Lebih baik memikirkan cara menyingkirkan para pengejar itu dengan aman. Petik 2. Suyun berkata sambil terengah-engah. Setiap kali peralatan kekaisaran tingkat ke-7 mengalami serangan, itu menghabiskan energinya yang dalam. Dengan begitu banyak pembudidaya roh yang terus-menerus menyerangnya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Kelompok orang ini tidak selemah Feng Moqiang dan anak buahnya. Mereka adalah sekelompok buronan, kejam dan kuat. Apakah kamu memiliki harta sihir pertahanan? Tanya Suyun. Setelah berpikir sejenak, Huairu Muyu mengarahkan jarinya yang seperti batu giok ke langit, menyebabkan lingkaran abu-abu muncul di depannya. Aku tidak bisa menggunakan hati kudus sekarang. Jika aku menggunakan ini, Ye Moxian akan membunuh ayah aku, dan aku tidak dapat menggunakan ini untuk membunuhnya. Jadi, aku hanya bisa mengandalkan harta sihir lainnya. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu menggunakan hati kudus. Selama kamu memiliki ini, Ye Moxian tidak akan melakukan apapun pada keluarga Huairu. Lebih baik kita memikirkan cara untuk menghindari bahaya terlebih dahulu. Petik 2. Jangan khawatir, ini sangat sederhana. Huairu Muyu berkata dengan tenang, Ye Moxian meremehkanku. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tangan kecilnya yang putih meraih ke dalam lingkaran abu-abu, lalu dengan sentakan, tangan kecilnya meraih cangkir teh berwarna giok. Dia melemparkan cangkirnya ke samping, dan cangkir itu terbang keluar, berputar beberapa kali sebelum berhenti di udara. Kemudian, cangkir teh terbuka dan kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari dalam, langsung menarik sejumlah besar pembudidaya roh ke belakang. Beberapa penggarap roh yang lebih lemah langsung tersedot ke dalam cangkir teh, dan yang lebih kuat juga tidak mudah. Mereka mengatupkan gigi mereka dan menggunakan energi mereka yang dalam untuk secara paksa mengisi melalui isap cangkir teh dan terus mengejar keduanya. Namun, dengan harta magis ini, jarak dan jumlah pengejar telah berkurang secara signifikan. Melihat ini, Suyun sangat gembira dan dengan cepat bertanya, apakah kamu punya harta lain? Bagaimana aku tidak? Setelah itu, dia sekali lagi menjulur ke arah lingkaran abu-abu di depannya. Dia meraih lingkaran hijau, mengaktifkannya dengan energi mendalamnya, dan melemparkannya ke belakang. Lingkaran itu terbang ke belakang dan segera meledak, berubah menjadi selusin lingkaran yang identik. Mereka seperti magnet saat mereka berhamburan mengejar para pembudidaya roh. Ketika mereka bertabrakan dengan para pembudidaya roh, lingkaran itu akan menembus tubuh mereka dan dengan cepat membungkus mereka. Satu persatu, penggarap roh yang diikat oleh cincin jatuh dari langit. Setelah diikat, mereka tidak dapat menggunakan energi mereka yang dalam dan hanya bisa dengan patuh jatuh ke tanah. Aku sudah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu berapa banyak penjahat yang aku temui. Aku sudah membuat persiapan sendiri. Petik 2. Saat dia berbicara,
Huai Rumuyu mengulurkan tangannya untuk menyentuh lingkaran abu-abu dan putih di depannya. Dengan sangat cepat, dia mengeluarkan harta sihir berbentuk aneh satu persatu. Selanjutnya, setiap kali dia mengeluarkan harta sihir, para pembudidaya roh yang mengejarnya akan menderita bencana. Perlahan-lahan, orang-orang mulai merasa bahwa wanita muda dari keluarga Huairu ini, yang tingkat kultivasinya tidak tinggi, tidak semudah yang mereka harapkan. 100 juta koin profan ini tidak mudah diperoleh. Jumlah penggarap roh yang mengejar keduanya mulai berkurang. Selain beberapa penggarap roh yang percaya diri dan juga cukup kuat, penggarap roh lainnya menderita cedera atau terpaksa mundur, atau tidak tahan dengan harta sihir dan pergi begitu saja. Sangat bagus. Suyun dengan senang hati berkata dan segera melepas peralatan kekaisaran tingkat ke-7, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas maju. Tapi tepat pada saat itu, dinding besar berwarna darah tiba-tiba muncul di langit di depan mereka berdua dan langsung menghalangi jalan mereka. Ketika mereka mendekati dinding, sejumlah besar pedang dan pedang melesat keluar dari dinding dan menusuk ke arah mereka. Suyun tertegun, dan kemudian mengaktifkan alat ajaibnya. Dang 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 dang. Suara renyah terdengar. Di bawah pemboman gila peralatan kekaisaran terbang, bahkan perisai udara bergetar. Kekuatan mengejutkan seperti itu membuat pikiran Suyun tegang, ini pasti senjata ajaib, kalau tidak bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu. Seperti yang diharapkan. Sosok kembung terbang keluar dari balik dinding berwarna darah. Mereka menoleh dan melihat bahwa orang ini adalah Gu Gangzhen. Gu Gangzhen tersenyum nakal pada mereka. Ekspresinya yang lucu dan wajahnya yang ceria membuat orang-orang merasa tidak bisa menahan tawa mereka. Puan Muda Su, kamu menggunakan peralatan kekaisaran, kan? Pertahanan yang menakjubkan, aku khawatir itu peringkat tinggi. Cek, 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 aku benar-benar tidak menyangka seorang kultivator liar sepertimu memiliki harta yang begitu bagus. Aku sangat iri, tapi jangan khawatir, itu akan segera menjadi milikku, hahaha. Setelah Suyun mendengar itu, dia mengerutkan kening, dan niat membunuh melintas di matanya. Bisakah peralatan kekaisaranmu bersaing dengan milikku? Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berencana bergerak untuk segera membunuh Gu Gangzhen. Namun, pada saat ini, Huai Rumuyu tiba-tiba angkat bicara. Gu Gangzhen, apakah kamu benar-benar berencana untuk melawanku? Apa? Nona Huairu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk melawan kamu? Gu Gangzhen diam-diam mendengus dan berkata, apakah kamu masih berpikir bahwa aku akan memandangmu dalam situasi ini? Di bawah napas kamu, apakah kamu berpikir bahwa hanya karena aku memanggil kamu, Nona Sulung, kamu adalah Nona Sulung sepanjang waktu? Hehe, naif. Kaulah yang naif. Huai Rumuyu menggelengkan kepalanya, matanya acuh tak acuh. Dia berkata dengan suara dingin, lihat dadamu. Dada. Gu Gangzhen tertegun sejenak sebelum merobek pakaian di dadanya dan melirik. Namun, adegan yang menyebabkan kulit kepala seseorang tergelitik muncul. Tulang dan daging di daerah dada semuanya tenggelam, dan kulit di sana benar-benar retak terbuka, menciptakan lubang. Darah mengalir ke dalam lubang, tetapi tidak bisa menetes, dan tidak bisa masuk ke tubuh Gu Gangzhen, apalagi lubang aneh ini perlahan menyebar. Apa yang sedang terjadi? Gu Gangzhen tertegun sejenak sebelum dia berseru kaget. Ini disebut, bubuk pelangi pemakan hati. Jika kamu tidak mengambil penawarnya tepat waktu, kamu akan benar-benar dimakan oleh bubuk pelangi pemakan hati dan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu setengah bulan. Huai Rumuyu berkata dengan tenang. Apa? Mata Gu Gangzhen melebar karena terkejut. Kamu? Kapan kamu melakukan ini? Apakah kamu ingat ketika aku memanggilmu ke keretaku dan membuatkanmu secangkir teh? Kata Huai Rumuyu. Ekspresi Gu Gangzhen berubah, tehnya. Itu benar, tehnya dicampur dengan bubuk pelangi pemakan hati yang tidak berwarna dan tidak berasa. Sial, aku tidak menyangka kamu masih mencurigaiku. Kamu wanita jahat. Petik 2. Itu tidak diragukan lagi, aku hanya mencoba untuk aman. Jika kamu benar-benar tidak bermaksud menyakiti aku akan memberi kamu penawarnya. Petik 2. Tapi jika apa yang aku katakan itu benar, bukankah aku akan dibunuh olehmu? Jika aku pergi ke kota yang Dao, bagaimana kamu bisa memberi aku penawarnya? Gu Gangzhen meraung. Aku memberikan penawarnya kepada penjaga aku. Sayang sekali kamu melakukannya. Sekarang setelah mereka mati, kamu tidak akan dapat menemukan penawarnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki penawar untuk Heart Devouring Rainbow Powder adalah aku. Saat dia mengatakan itu, Huai Rumuyu mengulurkan tangan putihnya, dan sebuah manik kecil berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Dari cahaya hangat yang dipancarkannya, kemungkinan besar itu adalah penawarnya. Mata Gu Gangzhen hampir keluar saat dia buru-buru bergegas mengambil penawarnya. Tetapi pada saat ini, Huai Rumuyu mengeluarkan harta ajaib lainnya. Keduanya langsung menghindar ke samping dan mendarat 100 meter jauhnya. Dilihat dari waktu, kamu hanya punya waktu kurang dari 1 hari. Jika kamu berencana untuk merebutnya secara paksa, aku hanya bisa menghancurkan penawar terakhir ini. Petik 2. Kemudian, dia mengaktifkan energinya yang dalam, berniat untuk menghancurkan penawarnya. Jangan, tidak, jangan, aku tidak akan merebutnya, aku tidak akan merebutnya. Gu Gangzhen buru-buru berkata. Kalau begitu jadilah baik. Suyun berkata dengan tenang. Gu Gang membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Suara mendesing.
Pada saat itu, beberapa buronan yang mengejar mereka bergegas. Ketika mereka melihat Gu Gangzhen dan Su Yun, mereka bahkan berpikir bahwa Gu Gangzhen telah menghentikan keduanya, jadi mereka meraung bersama dan menyerang Su Yun dan Hou Muyu. Ketika Hou Muyu melihat ini, dia dengan lembut berteriak pada Gu Gangzhen, "Jika kamu menginginkan penawarnya, bantu kami menebang orang-orang ini." Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan mengacungkan pedang kristalnya ke arah pembudidaya roh yang menyerang. Su Yun tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan pedang ilahi api kesengsaraan dan melambaikannya pada seorang pembudidaya roh di depan. Selama waktu ini, tangannya perlahan pulih, dan sekarang dia baik-baik saja. Memegang api kesengsaraan pucat di tangannya, tampaknya sangat biasa, tetapi melalui gagang pedang, Su Yun dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung di dalam gagangnya. Dia mengunci matanya pada penggarap roh dengan wajah galak dan kepala botak. Dia dengan kejam menebas dengan pedangnya, memicu energinya yang dalam dan langsung meledak melalui gagang pedangnya. Mengaum. Samar-samar, dia bisa mendengar deru api yang mengamuk. Ketika pedang api kesengsaraan bergegas, pedang putih mematikan itu melintas sesaat, tiba-tiba melompat ke dalam bola api putih, dengan keras menabrak bila besar di tangan pembudidaya itu. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar, dan pembudidaya dengan guru roh kelas 5 dikirim terbang. Harta karun ajaib di tangannya hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya sebelum dia jatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar beberapa kali sebelum memuntahkan seteguk darah, lalu benar-benar diam. Apa? Ketika 5 pembudidaya roh yang tersisa melihat ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Su Yun telah mengalahkan ahli Spirit Master kelas 5 dalam satu pukulan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan puncak guru roh kelas 6. Seberapa kuat orang ini sebenarnya? Sungguh kekuatan penghancur yang mengejutkan. Hou Muyu juga diam-diam terkejut. Dia mengangkat matanya dan melihat pedang putih pucat di tangan Su Yun. Jejak keraguan melintas di matanya yang cerah, orang ini belum pernah menggunakan pedang ini sebelumnya. Dari mana dia mendapatkan pedang ini? 480 pengoreksian, subscribe Penatua. Semuanya, jangan berpisah. Sisi lain sangat kuat. Jika kamu bertindak sendiri, kamu hanya akan berakhir mati. Petik 2. Pada saat ini, seorang pembudidaya roh berambut panjang berteriak ke arah orang-orang di sekitarnya. Betul sekali. Sekarang hanya ada kita berlima di sini, semuanya. Aku pikir lebih baik seperti ini, kita dapat bekerja sama untuk menangkap Hou Muyu dan kemudian pergi ke Ye Moxian untuk menerima hadiah, 100 juta koin yang dalam, bahkan jika kita membaginya menjadi 5 bagian, kita masing-masing bisa mendapatkan 20 juta koin yang dalam, itu sudah cukup. Apa yang kamu katakan? Sepakat. Aku setuju. Lakukan saja. Yang lain menanggapi dengan sorak-sorai. Hanya dalam waktu singkat, kelompok penggarap roh ini yang masih waspada satu sama lain telah mencapai konsensus. Dapat dilihat bahwa kelima orang ini adalah orang-orang yang cakap. Mereka tidak sembrono seperti penggarap roh botak dari sebelumnya. Jika mereka berlima akan menyerang bersama-sama, itu tidak akan lagi mudah untuk bertarung seperti sebelumnya. Su Yun mundur selangkah dan melihat ke arah Gu Gangzhen. Setelah ragu-ragu sejenak, pria gemuk itu tiba-tiba melompat ke arah orang-orang itu. Kamu benar, saat ini, yang perlu kita lakukan adalah bergandengan tangan. Jika semua orang masih merencanakan hadiah yang tidak kami dapatkan, aku yakin tidak ada yang bisa mendapatkan koin yang dalam itu. Baiklah semuanya, mari kita bekerja sama untuk menangani keduanya. Gu Gangzhen berkata. Kelima orang ini jelas mengenali Gu Gangzhen juga. Ketika mereka mendengarnya berbicara, mereka semua mengangguk dan bersiap untuk pergi. Maju. Dengan raungan keras, Gu Gangzhen mengaktifkan alat ajaibnya. Ah! Mereka berlima berteriak dan bergegas maju. Namun, pada saat ini, banyak pedang dan pedang yang secepat aliran cahaya melesat, menembus jantung 5 orang ini dengan kecepatan kilat. Mereka berlima gemetar ketika mereka menoleh untuk melihat Gu Gangzhen dengan kaget. Lemak gemuk telah mengaktifkan peralatan kekaisarannya dan mengarahkan energinya yang dalam pada mereka. Dia memegang pisau melengkung di tangannya dan mengarahkannya ke kultivator roh terdekat. Dia dengan ganas bergegas ke depan, memutar tubuh gemuknya dan memenggal kepala kultivator roh itu. Tuan Gu, kamu. Kultivator roh itu mencengkeram dadanya dan berteriak sambil gemetar. Aku tidak punya pilihan lain, kata Gu Gangzhen. Su Yun bergegas dan menggunakan api kesengsaraan. Pedang Qiyang Kru menelan langit dan tubuh para pembudidaya roh dibakar menjadi abu. Setelah melihat ini, Gu Gangzhen terkejut. Dia merasa bahwa Su Yun sangat kuat. Mungkin jika dia tidak menggunakan Gu Gangzhen, Su Yun bisa berurusan dengan orang-orang ini. Kultivasi apa yang dimiliki anak ini? Ayo pergi. Pada saat ini, Su Yun berteriak ke arah Gu Gangzhen, menginjak pedang panjang putihnya yang mematikan, terbang ke kejauhan. Hou Muyu buru-buru mengikuti. Tunggu aku. Gu Gangzhen juga buru-buru mengejar mereka. Tidak lama setelah ketiganya pergi, lebih dari 100 orang bergegas. Orang yang memimpin adalah Ye Moxian. Melihat para pembudidaya roh mati di bawah dan kekuatan yang tersisa di udara, alis Ye Moxian terkunci rapat. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa pembudidaya roh yang terluka atau mati, tetapi dia tidak bisa melihat Su Yun atau Hou Muyu. Tanpa ragu, keduanya pasti lolos.
Sampah sekali. Aku pikir akan ada lebih atau kurang ahli di kota Beizhou, tetapi siapa yang mengira mereka semua tidak berguna. Ye Moxian mendengus dan menoleh ke orang-orang di sampingnya dan berteriak, "Di mana Tuan Muda Gu?" Dia masih harus mengejar mereka berdua. Seseorang yang mengenakan jubah abu-abu berkata dengan suara rendah. "Kamu pandai melacak, mengidentifikasi lokasi mereka. Kami akan segera bergegas untuk mendukung Gu Gangzhen. Hari ini, kita harus menangkap keduanya. Jangan biarkan berita tempat ini menyebar kembali ke keluarga Huairu. Kalau tidak, itu akan merusak rencana masa depan aku." Petik 2. Kata Ye Moxian. "Jangan khawatir Tuan Muda, dengan skill ultimateku, tidak akan sulit untuk menemukannya. Jarak dari sini ke kota Wuye lebih dari 10 hari, mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat." Petik 2. Begitu pria berjubah abu-abu itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang abu-abu dari pinggangnya dan mengayunkannya ke udara. Sejumlah besar arus udara abu-abu terbang keluar dari pedang dan menghantam udara di depannya. Segera setelah itu, lintasan abu-abu aneh muncul di kejauhan. "Tuan Muda, tolong ikuti aku." Orang itu berkata dengan suara rendah dan segera terbang menuju arah lintasan. Ye Moxian melihat ini dan melambaikan tangannya, "Ayo pergi." Sekelompok orang terbang ke kejauhan seperti angin. Su Yun membawa Huairu Muyu ke gunung besar. Melihat bahwa mereka telah menyingkirkan orang-orang itu, mereka berdua untuk sementara menyembunyikan diri. Huairu Muyu memiliki harta ajaib yang bisa melindungi auranya. Dia melemparkannya ke udara, menyebarkan aura dalam beberapa mil. Huairu Muyu telah diserang oleh para pembunuh sepanjang tahun. Sebagian besar harta sihir yang dia bawa digunakan untuk melarikan diri seumur hidup, dan harta sihir yang dia miliki sangat sedikit mematikan. Namun, dia telah menggunakan beberapa harta di sepanjang jalan. Su Yun secara kasar memperkirakan bahwa harta yang dia gunakan untuk keluar dari kota Beizhou telah menghabiskan setidaknya 10 juta koin yang dalam. Pada akhirnya, dia adalah putri dari keluarga kaya. Untuk bertahan hidup, dia tidak peduli tentang hal lain. Hati Su Yun masih sakit. Beberapa harta yang dia gunakan sangat berguna baginya. Namun, dia beruntung bisa bertahan. Dia menghela nafas, mengeluarkan pelet dan menelannya. Dia kemudian duduk bersila untuk memulihkan energinya yang dalam. Huairu Muyu juga sedang beristirahat di sampingnya, tetapi dia tidak berani bermeditasi. Lagi pula, ada orang lain yang duduk di dekatnya, melihat pemandangan itu dengan gelisah. Gu Gangzhen memandang keduanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani. Dia terus menggosok kedua tangannya yang gemuk. Huairu Muyu mengabaikannya dan menelan pil. Dia mengedarkan energinya yang dalam untuk mencerna pil. Setelah waktu membakar dupa, mereka berdua pulih sedikit. Huairu Muyu membuka matanya dan memberi isyarat kepada Gu Gangzhen. Gu Gangzhen segera berlari dengan penuh semangat dan tertawa. "Nona Huairu, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku apa yang kamu tahu. Bisakah kamu memberiku penawarnya?" "Mungkin." Fatih tercengang. "Bagaimana apanya?" "Dia berarti penawar yang akan memberimu kelegaan, bukan penyembuhan." Su Yun berkata dengan tenang. Fatih kaget, "Haha, bagaimana bisa? Jika kamu tidak menginginkannya, patut saja menunggu kematian." Su Yun mendengus. Wajah gemuk itu memerah karena marah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan berkompromi. 5 bulan yang lalu, Ye Moxian datang ke keluarga Gu kami atas nama kunjungan. Bagaimanapun, meskipun Ye Moxian adalah salah satu orang yang paling dicintai di Huairu Gong, bagaimanapun juga dia masih anak angkat. Nama keluarganya bukan Huairu jadi dia tidak mungkin datang untuk urusan bisnis. Dia tinggal di keluarga Gu selama sekitar 5 hingga 6 hari. Selain berkultivasi, dia berkeliaran di sekitar Gu Jiazhuang setiap hari. Kami tidak tahu tujuannya, tetapi pada akhirnya, aku menemukan mengapa dia datang ke keluarga Gu. Dia datang untuk memilih seseorang yang bisa dia percayai, seseorang yang bisa dia ajak bekerja sama, dan pada akhirnya, dia mengetahui bahwa aku adalah orang yang tepat, jadi dia membagikan rencananya dengan aku. Pada titik ini, wajah Gu Gangzhen memancarkan sedikit kesepian. "Mungkin kalian berdua tidak tahu, tapi aku dan Tuan Muda Ye dapat dianggap sama. Dia adalah anggota keluarga Ye, sekarang dia telah kehilangan segalanya, jatuh dari awan ke bumi, dia tidak memiliki status sama sekali, dan aku adalah sampah keluarga Gu. Karena bakat aku yang buruk, terlalu gemuk untuk diubah, jadi tingkat kultivasi aku belum naik. Aku tidak dapat berkontribusi pada keluarga dalam bisnis, dan tingkat kultivasi aku tidak luar biasa. Saudara dan saudari aku berkuasa dan aku selalu seperti ini, jadi aku ingin berubah. Sekarang, penampilan Ye Moxian adalah kesempatan aku, dan selama aku menyelesaikan kerja sama dengan dia untuk mengambil keluarga Huairu. Dengan dukungan Ye Moxian dan aku, Gu Gangzhen akan menjadi orang dengan kontribusi terbesar bagi keluarga Gu. Dengan dia mendukungku, aku bahkan bisa menjadi kepala keluarga. Jadi aku memutuskan untuk bekerja dengannya. Langkah selanjutnya adalah awal dari rencana. Apakah itu yang terjadi? Anggota keluarga Gu lainnya tidak terlibat. Huairu Muyu bingung. Tidak, Gu Gangzhen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Huairu Muyu masih mengerutkan kening. Lalu ada rencananya. Ye Moxian tampaknya waspada terhadap aku. Dia hanya akan memberitahu aku apa yang harus dia katakan, dan aku tidak tahu banyak hal yang dia putuskan sendiri. Apakah begitu? Huairu Muyu terdiam. Bagaimana dengan kristal iblis merah sejatimu? Apakah itu hanya untuk mengelabui kita agar mengarangnya?
Pada saat itu, Su Yun, yang berada di samping, tiba-tiba menyela. Kristal iblis merah sejati. Gu Gangzhen tertegun sejenak sebelum dia mengangguk, tentu saja aku tidak akan memiliki harta seperti itu. Aku paling benci orang yang paling membohongiku. Su Yun sedikit kecewa, tetapi juga sedikit marah saat dia mengatakan itu. Melihat mata Su Yun yang tidak ramah, Gu Gangzhen sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Su, jangan marah. Meskipun aku tidak memiliki kristal iblis merah sejati, harta ini benar-benar ada. Su Yun tercengang dan dengan cepat berkata, kamu tidak membayangkan hal ini dari nol. Tentu saja. Gu Gangzhen mengangguk dengan serius. Aku mengarang segalanya, tapi yang ini tidak. Yang ini sebenarnya berada di dalam wilayah Beiyang. Tuan Muda Su, jika kamu memiliki kemampuan, kamu mungkin bisa mendapatkan yang ini. Di mana benda ini berada? Tanya Su Yun. Tentu saja itu gua iblis merah sejati. Gu Gangzhen tertawa. Namun, saat dia mengatakan ini, gelombang ki yang dalam tiba-tiba meledak di perut bagian bawahnya. Bang! Gu Gangzhen terlempar mundur puluhan meter dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ia memegangi perutnya yang kesakitan. Wajahnya dipenuhi keringat dan dia bahkan tidak bisa bangun. Su Yun berbalik untuk melihat Huairu Muyu, hanya untuk melihat cahaya dingin berkedip di matanya saat dia melihat Gu Gangzhen. Muyu, apa yang kamu lakukan? Su Yun bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Huairu Muyu menggelengkan kepalanya, lalu mengalihkan pandangannya ke Su Yun dan berkata dengan serius, tapi aku harus memberitahumu dengan serius, jangan pergi ke gua iblis merah sejati, mengerti? Apa ini berbahaya? Tidak hanya berbahaya, tapi... Jadi kalian bersembunyi di sini, aku hampir membiarkan kalian melupakannya. Sebelum Huairu Muyu bisa mengatakan apa-apa, cibiran tiba-tiba melayang, memotong kata-katanya. Ekspresi Huairu Muyu berubah. Mereka melihat ke langit dan melihat sekelompok besar orang terbang ke arah mereka. Pemimpinnya adalah orang yang mengenakan jubah abu-abu, dan di belakang orang ini adalah Ye Moxian. Bagaimana mungkin? Bukankah aku menggunakan harta sihir pelindung? Bagaimana kamu menemukan kami? Huairu Muyu terdiam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.